Kastil Besi Hitam Bab 301, Ide Menghasilkan Uang. Saat matahari terbenam, angin bertiup kencang dan ombak melonjak. Gelombang laut di dekat Pearlfield tingginya lebih dari 3 meter. Setelah tinggal di laut sepanjang hari, Zhang Tai mengeluarkan kepalanya dari laut dan bergerak menyusuri gelombang laut yang bergelombang. Sambil mengangkat kepalanya, Zhang Tai menyadari bahwa cuaca hari ini agak tidak biasa karena gelombang laut seperti tembok di segala arah yang bahkan menghalangi pandangannya. Setelah 2 kali bergelombang dengan gelombang laut, Zhang Tai sampai di puncak gelombang laut dan akhirnya bisa melihat dengan jelas situasi kastil di kejauhan. Sebuah lampu brankas berwarna jeruk keprok telah digantung tinggi di bagian atas kastil. Setelah melihat lampu itu, Zhang Tai dengan santai menyelam ke dalam gelombang laut yang datang dan perlahan berenang menuju kastil, meninggalkan percikan air. Meski tidak tenang di kedalaman 30 meter di bawah air, namun sudah bisa dikatakan tenang dibandingkan di atas laut. Setelah beberapa saat, Zhang Tai sudah merasakan arus bawah air. Dia kemudian segera terjun ke arus bawah air itu dan terbawa olehnya. Setelah meningkatkan kepekaannya sebanyak 9 kali lipat, Zhang Tai secara bertahap memahami keterampilan bawah air ini, yang dapat membantunya dengan mudah merasakan arus bawah air di laut sekitarnya dan arahnya secara umum. Selain itu, setelah memasuki arus bawah air, ia dapat dengan mudah memanfaatkan kekuatan pendorong arus bawah air. Setelah memasuki arus bawah air, Zhang Tai merasa sangat sejuk. Rasanya seperti terbang di angkasa seperti burung. Dengan keterampilan ini, Zhang Tai bisa menyentuh sudut indah dari dunia yang luas dan tak terbatas ini. Terdapat banyak arus bawah air di laut yang mempunyai berbagai penyebab, seperti suhu, kelembaban dan kepadatan di laut, pasang surut, musim, relief bawah laut, cuaca di atas laut, pergerakan geologi, rotasi galaksi, dan perubahan fase bulan. Ada berbagai ukuran arus bawah air di laut. Arus yang lebih besar mungkin membentuk arus laut yang dapat berlangsung hingga beberapa ratus ribu mil. Terdapat juga banyak arus bawah air yang lebih kecil, beberapa di antaranya merupakan anak sungai dari arus bawah air yang lebih besar sementara yang lainnya akan terbentuk dan menghilang kapan saja. Arus bawah laut dengan ukuran berbeda-beda tersebut memberi laut lebih banyak tingkatan dan mistik dan membentuk dunia bawah laut yang indah dan mistis ini. Zhang Tai merasa arus bawah laut di laut itu seperti angin di darat. Rasanya seperti berlari tertiup angin. Meski berada di laut, Zhang Tai yang sedang berkeliaran di arus bawah air, merasa seolah-olah dia adalah seekor serigala yang berlari di New Crescent Prairie. Setelah dikirim ke tempat yang tidak jauh dari kastil oleh arus bawah air ini, Zhang Tai dengan cepat berenang keluar dan terjun ke pintu masuk bawah tanah kastil setelah beberapa saat. Dengan suara percikan, setelah menepuk-nepuk air sedikit, Zhang Tai sudah melompat ke tepi kolam. Ketika dia mendarat, dia menemukan Senior Chen, Zhu Wenqiang dan teman-teman lainnya semuanya ada di sana. Mereka sudah mengenakan pakaian mereka. Saat melihat Zhang Tai, mereka meliriknya secara bersamaan dengan mata berkilauan. "Oh, kamu belum pergi?" Zhang Tai melepas pakaian selamnya sambil berjalan menuju pipa air untuk membersihkan kotoran di tubuhnya. Sebab air laut mempunyai kandungan garam yang tinggi. Jika dia tidak membersihkan air laut, partikel garam akan menempel di kulitnya. Selain itu, air laut di dekat dasar juga mencurigakan sehingga mereka harus mandi sebelum berangkat setiap hari. Baru setelah Zhang Tai selesai mandi, mencuci pakaian selamnya, dan menggantungkannya di tali, barulah Zhang Tai menyadari bahwa semua orang masih menatapnya dengan ekspresi tidak jelas dan aneh. Senior Chen menggosok janggutnya menggunakan satu tangan tanpa berkedip. Meski telah memperlihatkan pantat telanjangnya berkali-kali di depan mereka, saat melihat ekspresi aneh mereka, Zhang Tai masih merasakannya dikencangkan saat lapisan merinding muncul di seluruh kulitnya. Zhang Tai kemudian mengenakan pakaiannya dengan kecepatan tercepat dan berkata, maukah kamu pergi? Kalau begitu, aku akan pergi. Tunggu sebentar, Senior Chen memulai topik pembicaraan. Ada apa? Bisakah kamu membawakanku lebih banyak minumanmu besok? Kata Senior Chen. Lebih banyak lebih baik. Yang Yuan Kang menambahkan. Zhang Tai dengan cepat memikirkannya 2 kali sebelum menjawab. Karena hanya ada sedikit yang tersisa, jika kamu mau, aku bisa menghasilkan lebih banyak, tapi itu akan memakan waktu lebih lama. Apakah kamu menungguku hanya untuk ini? Itu dia, Senior Chen berkata sambil menggosok lututnya dengan ekspresi malu-malu. Saya tidak tahu kenapa, tapi setelah meminum barang yang Anda bawa pagi ini, rematik saya menjadi jauh lebih baik. Segera setelah saya meminumnya, rasa sakit di lutut saya menghilang. Saya merasa cukup nyaman sepanjang hari. Oleh karena itu, saya berharap Anda dapat membawakan saya lebih banyak besok. Kami juga merasa aneh. Setelah meminumnya, kami jauh lebih energi dibandingkan sebelumnya di siang hari dan tidak merasa terlalu lapar, bahkan sampai sekarang. Zhang Lin menambahkan dengan ekspresi ragu. Kupikir hanya aku yang merasakan hal ini, namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa semua orang juga berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, kata Zhu Wenqiang. Yang Yuan Kang juga mengangguk. Zhang Tai terkejut dengan kata-kata mereka di dalam
Karena dia telah berkembang sangat cepat akhir-akhir ini dan telah memakan buah 7 kekuatan serigala liar dalam jumlah besar sebelumnya, dia selalu sangat energi. Oleh karena itu, meskipun dia merasa baik-baik saja akhir-akhir ini, dia tidak terlalu memikirkannya. Benar-benar di luar imajinasinya bahwa Senior Chen, Yang Yuankang, dan yang lainnya bisa merasakan kenikmatan itu setelah memakan ragi yang bermutasi untuk pertama kalinya. Karena tidak menerima balasan, Senior Chen mengira Zhang Tai mungkin sedang mempertimbangkan biayanya. Zhang Tai, aku tidak tahu apakah barang itu mahal atau tidak. Jika itu terlalu mahal untukmu, aku akan membayarmu untuk 1 botol. Setelah meminumnya, Senior Chen merasa sangat sejuk seperti tanah kering yang akhirnya menyambut embun manis. Dia terlalu terkesan dengan hal itu. Rasanya jauh lebih baik daripada minum obat. Oleh karena itu, Senior Chen bahkan ingin membelinya. Senior Chen telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencoba mengatasi rematiknya selama bertahun-tahun. Hah? Senior Chen, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa mengambil uangmu? Ambilkan sebotol, aku akan membawakan 1 botol untukmu. Zhang Tai melambaikan tangannya sambil berkata dengan murah hati. Senior Chen langsung menunjukkan senyum lebar ketika kerutan di wajahnya yang berkulit gelap terbuka. Baiklah, aku akan mengambil botol. Setelah mengatakan ini, Senior Chen segera naik ke atas untuk mengambil botol. Zhang Tai, minuman apa itu? Zhu Wenqiang bertanya karena penasaran. Mereka diseduh dengan berbagai buah-buahan dengan metode rahasia. Zhang Tai tahu bahwa itu adalah efek dari ragi Reiki energi esensial. Proses pembuatan birnya tidak canggih dan berbiaya rendah. Siapapun bisa menguasainya jika mereka diberitahu caranya. Namun, jika dia memberitahu Zhu Wenqiang bahwa itu adalah larutan ragi, mereka mungkin akan mencoba membuatnya sendiri. Jika mereka tidak mendapatkan efek yang sama, mereka pasti akan menyalahkan dia karena sengaja berbohong kepada mereka. Oleh karena itu, dia berpikir sebaiknya dia memberitahu mereka bahwa ini adalah pengetahuan rahasia agar mereka tahu bahwa membuatnya mudah. Ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah di masa depan. Tidak peduli apa, ragi Reiki energi esensial hampir seperti pengetahuan rahasia, dan Zhang Tai juga tidak berencana untuk membaginya dengan yang lain. Mendengar kata-kata Zhang Tai, Zhu Wenqiang tidak terlihat aneh. Sebaliknya, mereka semua tampak seperti sudah menduganya. Karena rahasia ilmunya, yang lain pun kemudian merasa malu untuk menanyakan proses pembuatannya. Ketika mereka naik ke atas, Senior Chen telah mengambil guci perak halus yang dapat menampung lebih dari 300 ml. Setelah mengambil guci itu dan berjanji bahwa dia akan memberikan lebih banyak solusi bagi mereka keesokan harinya, Zhang Tai kemudian meninggalkan Longwind Pearlfield. Seperti biasa, setelah meninggalkan ladang mutiara angin panjang, Zhang Tai telah tiba di pasar ikan dekat dermaga dan menghabiskan kurang dari 10 koin perak untuk membeli semua ikan berskala pasir di pasar ikan dan membebaskannya di laut. Dalam beberapa bulan terakhir, Zhang Tai hampir datang ke sini setiap hari. Alhasil, semua penjual ikan pun menjadi akrab dengannya. Selain itu, karena Zhang Tai sangat murah hati dan tidak mau menawar, banyak penjual yang ingin menyimpan ikan sisik pasir untuk Zhang Tai setiap hari. Ketika Zhang Tai melemparkan tong terakhir berisi ikan berskala pasir ke laut dan menyaksikan mereka kembali ke laut dengan gembira, Zhang Tai telah merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Sebelumnya, ia membebaskan ikan untuk dimakan buah-buahan, kini perlahan-lahan menjadi suatu kesenangan bagi Zhang Tai untuk membebaskan ikan. Ini merupakan kenikmatan yang tiada taraf. Setiap kali, Zhang Tai dapat dengan jelas merasakan sorak-sorai ikan atas kebebasan, kenikmatan kelahiran kembali, dan kasih sayang terhadap kehidupan dan laut ketika mereka kembali ke laut. Terpengaruh oleh perasaan seperti itu, Zhang Tai merasa bahwa setiap kali dia melepaskan ikan, dia melepaskan sebagian dari dirinya dengan cara yang aneh. Beberapa ikan kecil berskala pasir tidak langsung melarikan diri ketika mereka kembali ke laut, sebaliknya, mereka membentuk lingkaran dan terus berputar. Seolah-olah mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Zhang Tai, yang benar-benar membuatnya takjub. Wah, aku tidak pernah membayangkan makhluk kecil ini bisa berputar-putar di laut. Sebuah suara terdengar di telinganya dari samping. Zhang Tai kemudian menoleh dan menemukan seorang lelaki tua telah berjongkok di sampingnya. Lelaki tua itu tampak seperti seorang pengemis yang berpakaian lusuh, dengan rambut acak-acakan, dan janggut di wajahnya yang kotor sehingga Zhang Tai bahkan tidak bisa mengenali usia sebenarnya. Ah, kenapa ikan-ikan ini berputar-putar di laut? Pengemis tua itu menatap Zhang Tai dan bertanya dengan serius. Mendengar pertanyaan ini, Zhang Tai menjadi terkejut karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah berpikir sejenak, Zhang Tai menjawab, mereka mungkin senang bisa segera pulang ke rumah. Pulang. Mendengar penjelasan Zhang Tai, mata cerah pengemis tua itu menjadi berair. Pulang, 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 di mana rumahku? Kenapa aku tidak punya rumah? Ikan punya rumah. Kenapa aku tidak punya rumah? Mana mungkin aku bahkan tidak cocok, mana rumahku? Aku tidak ingat rumahku. Pengemis tua itu mulai menjerit kesakitan sambil memeluk kepalanya.
Setelah itu, dia berdiri dan berbalik sebelum lari seperti orang gila. Mungkin ada yang salah dengan pikiran pengemis tua ini. Sungguh orang yang malang. Zhang Tai menggelengkan kepalanya saat dia kembali ke pasar ikan untuk memberikan tong tersebut kepada penjual. Setelah meninggalkan dermaga, Zhang Tai tidak kembali ke istana naga tersembunyi. Sebaliknya, dia berjalan menuju kota naga putih. Ketika dia tiba di kota naga putih, hari sudah gelap gulita. Dibandingkan dengan kota-kota lain di sekitar Gua Naga, kota naga putih tampak lebih ramai karena sekitar separuh penduduk pulau itu tinggal di sini. Zhang Tai tidak menyangka bahwa solusinya akan diperhatikan oleh orang lain saat ini. Sekarang setelah hal itu terjadi, dia harus menghadapi akibatnya. Saat dia tinggal di pavilion Song Tao dari Departemen Breaking Heaven, dia tidak bisa menyembunyikan terlalu banyak barang di kamarnya. Jika mereka pergi untuk melihat solusinya di kamarnya, dia tidak dapat mengeluarkan mereka dari ketiadaan. Jika demikian, rahasia kastil besi hitam cepat atau lambat akan terungkap. Sebagai orang yang bijaksana, tentu saja Zhang Tai akan memperhatikan dan memperbaiki celah tersebut. Sekarang setelah dia membuat solusinya sendiri, dia setidaknya harus berpura-pura melakukan hal itu. Tidak peduli apa, karena dia sudah lama berada di istana naga tersembunyi, tidak ada yang tahu kapan dia membuat tong berisi larutan. Setelah berkeliling di kota naga putih, Zhang Tai sudah punya rencana. Dia pergi ke toko tukang kayu di kota naga putih dan membeli kotak kayu portabel dengan harga 2 koin perak sebelum membeli terin yang dapat menampung 20-30 kg larutan di toko porselen dengan harga lebih dari 10 koin tembaga. Kemudian, dia datang ke tempat terpencil dan memasukkan terin ke dalam kotak kayu sebelum kembali ke istana naga tersembunyi dengan kotak kayu itu. Tampaknya lebih mudah baginya untuk memasukkan terin itu ke dalam kastil besi hitam, namun Zhang Tai tidak ingin memperlihatkan kemampuannya yang sebenarnya di tempat yang penuh dengan pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, dia perlu memberi perhatian khusus pada semua detailnya. Bagaimana jika terin itu dilihat oleh orang lain saat dia menghilangkan terin itu? Karena detail menentukan keberhasilan atau kegagalan, tidak ada salahnya untuk sedikit berhati-hati. Masuk akal juga jika dia memasukkan terin ke dalam kotak kayu. Bahkan jika hal itu diketahui oleh orang-orang dari istana naga tersembunyi, mereka juga tidak akan bisa melihat melalui kotak kayunya. Ketika Zhang Tai hendak meninggalkan kota naga putih, gerbang pinggir jalan tiba-tiba terbuka sementara seseorang dibawa dan diusir oleh beberapa pelayan yang kuat. Ah, dasar pengemis brengsek, ini rumah Zhao di kota naga putih. Ini bukan rumahmu, jangan datang ke sini untuk mencari sanak saudaramu. Aku telah melihat begitu banyak pembohong sepertimu. Tuan kami tidak akan pernah memiliki hal seperti itu. Seorang kerabat, keluarlah dari sini. Seorang pramugara menunjuk pria yang diusir itu dan mengumpatnya. Setelah itu, pramugara itu memelototi para pelayan itu. Apa yang kamu lakukan tadi? Apakah kamu buta? Kamu bahkan tidak tahu kapan pengemis brengsek ini masuk. Si brengsek ini berkata bahwa rumah Zhao adalah rumahnya dan dengan angkuh masuk ke kamar tidur sebelah barat sebelumnya diperhatikan oleh seorang gadis pelayan. Setengah dari gajimu bulan ini akan dipotong. Para pelayan menjadi sangat tertekan. Setelah pramugara masuk ke dalam mansion, kedua pelayan tersebut begitu geram sehingga mereka langsung menghambur ke arah pengemis tua yang tergeletak di tanah itu dan ingin memukulinya lagi sebelum buru-buru dihentikan oleh dua pelayan. Tenang saja, pengemis tua ini sudah kurus sekali. Jika dia dipukuli sampai mati olehmu di luar gerbang, akan sangat disayangkan dan merepotkan. Sial, kita sudah berada di sini seharian penuh. Namun kita tidak melihat bagaimana dia masuk. Seorang pelayan terus mengumpat dan akhirnya berhenti memukuli pengemis tua itu. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa pintu anjing di sana terlalu besar, kita perlu membuatnya lebih kecil. Para pelayan kemudian berjalan ke gerbang sebelum menutupnya, mengeluarkan suara keras. Bang, meninggalkan pengemis tua itu duduk sendirian di jalan sebelum gerbang rumah Zhao. Dia tampak sangat kesakitan hingga dia menarik rambutnya dan bergumam. Di mana rumahku? Bukankah rumahku Zhao Mansion? Bagaimana anggota keluargaku bisa menghilang? Zhang Tai melihat apa yang terjadi di depan matanya. Dia tidak pernah membayangkan bisa bertemu pengemis tua itu di sini. Melihat pengemis tua itu duduk di jalan sendirian, dalam keadaan marah, dan tidak tahu di mana rumahnya. Zhang Tai merasa ingin menangis dalam hatinya ketika dia berjalan ke arahnya dan mengeluarkan dompet uangnya dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Itu adalah 2 koin emas, lusinan koin perak, dan total lebih dari 10 koin tembaga. Pada awalnya, Zhang Tai ingin menarik sebagian uang cadangannya, namun, karena melihat udaranya yang buruk, Zhang Tai langsung berjongkok di depan pengemis tua itu dan menaruh dompet uangnya ke tangan pengemis tua itu. Meski pengemis tua itu sedang memegang dompet uangnya, dia tetap tidak sadarkan diri sambil bergumam di sana. Melihat pengemis tua itu, Zhang Tai langsung memasukkan dompet uangnya ke dalam sakunya. Setelah melakukan ini, Zhang Tai berdiri sambil menghela nafas ke dalam. Dengan 2 kali meliriknya, Zhang Tai kembali ke istana naga tersembunyi.
Setelah kembali ke ruang Suan nomor 7 di Istana Naga Tersembunyi, Zhang Tai membuka kotak kayu dan mengeluarkannya dari terin. Dia mencuci terin dengan air sebelum membawanya ke ruang budidaya. Sambil memusatkan perhatian pada konsentrasinya, Zhang Tai segera mengisi 2/3 terin melalui pegas di udara dalam waktu lebih dari 10 detik. Setelah mencium aroma menyegarkan di terin baru, Zhang Tai menepuk-nepuk tangannya sambil menutup-tutup terin. Sekarang dia bisa menjelaskan kepada teman-temannya bahwa solusi di terin itu dibuat sendiri sejak dia datang ke Istana Naga Tersembunyi. Dia telah minum 1/3 dan meninggalkan 2/3 di dalam. Setelah mengisi guci senior Chen dan ketelnya sendiri, Zhang Tai menatap cairan itu sementara sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Bisakah saya menghasilkan uang dengan ini? Jika aku bisa menghasilkan uang dengan ini, aku tidak perlu khawatir untuk tinggal di Istana Naga Tersembunyi mulai saat itu. Mungkin, saya bisa mencobanya. Secara kebetulan, senior Chen dan yang lainnya dapat menguji efeknya. Kastil Besi Hitam Bab 302, Badai. Sejak tengah malam, hujan turun dengan deras. Angin bertiup melalui hutan pinus di luar pavilion Songtao, menimbulkan suara yang mengerikan. Keesokan paginya, Zhang Tai bangun pagi-pagi. Setelah berjalan keluar dari pavilion Songtao, dia menemukan angin dan hujan bahkan lebih deras daripada kemarin. Tetesan air hujan seukuran kacang yang mendarat di atasnya cukup menyakitkan. Beberapa pohon pinus di departemen Breaking Heaven patah sementara sebagian besar darinya tertekuk oleh angin kencang dan sangat kuat menahan badai yang kuat. Dia telah melihat pertanda badai tadi malam, namun, Zhang Tai tidak menyangka bahwa beban itu bisa seberat itu. Setelah sarapan, Zhang Tai mengenakan jas hujan dan segera tiba di Longwind Pearlfield. Ombak di ladang mutiara tampak sangat dahsyat. Ketika gelombang besar, yang tingginya lebih dari 10 meter, menghantam terumbu karang dan tebing di tepi laut, menimbulkan suara yang keras. Seluruh dunia seakan berguncang karena amukan laut. Sesampainya di tepi pantai, Zhang Tai merasa hampir terhempas oleh badai besar seperti layang-layang. Semburan air yang disebabkan oleh gelombang besar di bawah kastil ladang mutiara angin panjang melayang setinggi puluhan meter di udara dan jatuh ke wajah Zhang Tai. Hujannya terasa sangat mencurigakan. Saat dia memasuki kastil, Zhang Tai melihat senior Chen. Masuklah, di luar sedang hujan deras. Berdiri di luar pintu sebuah kamar di lantai pertama kastil, senior Chen melambaikan tangannya ke arah Zhang Tai. Zhang Tai lalu buru-buru berjalan ke arahnya. Ketika Zhang Tai berada di dekat pintu, senior Chen melirik Zhang Tai. Zhang Tai kemudian menepuk tempat di bawah jas hujan sambil mengangguk ke arah senior Chen. Senior Chen kemudian tersenyum lebar saat dia menarik Zhang Tai masuk. Saat mereka memasuki ruangan, orang-orang lain di ruangan itu langsung melirik Zhang Tai. Zhang Tai juga akrab dengan orang-orang lain karena mereka semua adalah yaksa di lautan Longwind Pearlfield. Yang termuda di antara mereka berusia di atas 40 tahun, sedangkan yang tertua berusia di atas 60 tahun. Teman-teman lama ini menderita penyakit yang sama seperti saya. Mereka semua menderita rematik dan radang sendi pada usia segitu. Terutama para yaksa di laut seperti saya, karena kami harus tinggal di air sepanjang tahun, begitu dingin. Memasuki tubuh kita akan menderita penyakit jika di luar basah. Teman-teman ini tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Senior Chen menjelaskan kepada Zhang Tai. Teman-teman senior ini mendengar bahwa solusi yang Anda buat sungguh luar biasa, mereka sangat bersemangat untuk mencobanya. Tidak masalah, Zhang Tai mengangguk. Tapi aku tidak minum terlalu banyak hari ini, selain botol untukmu, aku hanya punya 1 botol tambahan. Tidak masalah. Saya akan membagikan botol saya dengan teman-teman dan melihat apakah itu benar-benar berpengaruh, kata senior Chen dengan murah hati. Setelah menggantung jas hujannya, Zhang Tai mengeluarkan ketel dan gucinya. Senior Chen kemudian menemukan beberapa cangkir dan membuat 100 ml larutan itu untuk masing-masing cangkir sesuai dengan kandungan yang diminumnya kemarin. Ketel militer aluminium milik Zhang Tai hanya cukup untuk menampung 5 cangkir orang. Ketika dia menuangkannya, semua orang di ruangan itu telah mengelilinginya. Menyaksikan larutan yang berkilau keemasan dan hijau pucat yang memiliki bau lebih kuat dari air, mereka semua melebarkan mata. Kok baunya enak sekali! Tak hanya kilaunya saja yang membuat mereka heboh saat mencium wangi larutan itu. Mereka langsung merasakan kesejukan di sekujur tubuh dan mengeluarkan air liur dari mulutnya. Saat senior Chen mengisi cangkir, yang lain dengan hati-hati mengambil cangkir dan tidak sabar untuk menuangkan solusinya. Setelah itu, mereka duduk diam di dalam kamar dan mencoba merasakan sensasi larutan tersebut menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka semua menganggap ini sebagai obat, namun, rasanya jauh lebih enak dibandingkan semua obat lain yang pernah mereka coba. Oleh karena itu, mereka semua terkejut karenanya. Senior Chen juga minum. Setelah itu, senior Chen bahkan membersihkan cangkirnya dengan air bersih sebelum meminum air segar tersebut. Angin dan ombak terlalu kencang hari ini. Mereka tidak bisa memetik mutiara hari ini, jadi kita bisa libur,
Ketika mereka sedang menunggu efek dari solusinya, Senior Chen memberitahu Zhang Tai. Bagaimana dengan poin kontribusi klanku hari ini? Zhang Tai bertanya karena penasaran. Tentu saja, kamu masih akan mendapatkannya. Zhang Tai akhirnya menghela nafas. Selama dia tinggal di sini selama beberapa minggu lagi, dia akan bisa mendapatkan poin kontribusi klan yang cukup untuk semua mata pelajaran wajib yang perlu dia pelajari. Setiap kursus wajib membutuhkan 70 poin kontribusi klan. Gerakan dasar, ilmu pedang dasar, keterampilan pertahanan perisai, memanah awal, keterampilan terbang, dan menunggang kuda. Keenam kursus tersebut membutuhkan total 420 poin kontribusi klan. Karena dia dapat memperoleh 60 poin kontribusi klan dalam seminggu di sini, dia berencana bekerja selama 2 bulan. Yaitu 9 minggu di sini untuk mendapatkan 540 poin kontribusi klan untuk menyelesaikan kursus wajib dasar ini. Zhang Tai tidak melupakan gerakan aneh Zhang Qingguo itu. Zhang Lin, Zhu Wenqiang dan Yang Yuankang juga tiba pada saat ini. Ketika mereka melihat ketel kosong itu, mereka menjadi sedikit kecewa. Namun, melihat orang lain yang menunggu efek dari solusinya, mereka juga menjadi penasaran. Kemarin, karena hanya Senior Chen yang meminum larutan itu, tidak diketahui secara pasti apakah efek larutan tersebut dapat menyembuhkan penyakit Senior Chen. Namun kali ini, 5 orang lainnya meminum larutan tersebut. Jika efeknya muncul kembali pada mereka, itu akan sangat bagus. Karena di luar sedang terjadi badai hebat, mereka tidak melakukan apapun di dalam. Mereka kemudian mulai membual dan mengobrol di kamar untuk menghabiskan waktu. 1 jam segera berlalu. Sepertinya aku merasa hangat di dalam. Mulai menyebar ke seluruh tubuhku, teriak yaksa di laut. Aku juga merasakannya. Tadi terasa sakit, tapi sekarang sudah lega. Aku juga. Sebelum meminumnya, kedua bahuku terasa terjepit tang. Tapi tidak menjadi rileks. Lututku juga mulai pulih. Itu luar biasa, seperti yang dikatakan Senior Chen. Ruangan mulai riuh saat para yaksa melirik ke arah guci anggur Senior Chen. Zhu Wenqiang, Zhang Lin, dan Yang Yuankang kemudian menatap Zhang Tai dengan ekspresi terkejut. Ternyata solusi Zhang Tai benar-benar bisa meringankan penyakit, bahkan cukup efektif. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Bagaimana secangkir kecil larutan dapat meringankan penyakit yang telah mereka derita selama bertahun-tahun? Apa-apaan? Hal yang sama dapat menyembuhkan penyakit seseorang dan membuat orang lain merasa energi. Bagaimana bisa sehebat itu? Zhu Wenqiang, Zhang Lin, dan Yang Yuankang memandang Zhang Tai dengan pandangan baru. Senior Chen, ayolah, beri aku lagi. Seorang yaksa berusia 50 tahun mendesak dengan ekspresi malu-malu. Mendengar permintaannya, Senior Chen langsung menarik gucinya kembali karena takut dicuri. Tidak lagi, sebagian besar larutan Zhang Tai telah diminum oleh kalian semua, ini milikku. Setelah bertukar pandang satu sama lain, para yaksa kemudian memfokuskan pandangan mereka ke Zhang Tai. Zhang Tai lalu mengulurkan tangannya, aku hanya membawa ini hari ini. Apa kamu punya lagi? Aku punya lagi di kamarku, tapi tidak terlalu banyak. Bisakah kamu menjualnya kepada kami? Yaksa itu sebelumnya ingin agar Zhang Tai memberikannya kepada mereka, namun ia merasa malu untuk memintanya secara gratis, oleh karena itu. Ia menyatakan niatnya untuk membelinya. Haha, aku sudah sering bertemu teman-teman lama ini. Jangan bicara soal uang, itu akan merusak persahabatan kita. Kalian masing-masing bisa mengambilkan sebotol. Aku akan menghadiahkan sebotol untuk kalian masing-masing. Karena tidak menyangka bahwa solusinya mempunyai potensi besar di pasar karena efektivitasnya dalam menyembuhkan penyakit. Maka Zhang Tai menjadi sangat gembira. Setelah bekerja sebagai asisten di toko kelontong Donder, Zhang Tai tahu apa arti pujian publik. Dia membutuhkan mereka untuk mengiklankan solusinya, oleh karena itu, dia menjadi murah hati. Zhang Tai, bisakah kamu? Zhu Wenqiang menggaruk kepalanya dengan ekspresi malu-malu. Hehe, aku tinggal di kamar Suan nomor 7 di Pavilion Songtao. Saat aku kembali, kamu dapat mengambil botolmu dan pergi mencariku di sana. Aku juga akan menghadiahkan 1 botol untuk kalian bertiga. Zhang berkata dengan murah hati. Zhu Wenqiang, Zhang Lin dan Yang Yuankang semuanya tersenyum lebar. Solusi Zhang Tai sangat mengesankan mereka. Saat itu, gadis-gadis dari Departemen Zixing tiba. Sebelumnya, Zhang Tai datang lebih awal dari mereka dan tinggal di laut sepanjang hari. Oleh karena itu, gadis-gadis ini sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya di Pearlfield. Mereka juga tidak tahu bahwa Zhang Tai adalah seorang yaksa di laut. Hari ini, ketika mereka datang ke Pearlfield, gadis-gadis itu diberitahu bahwa mereka mungkin menghadapi bahaya jika mereka terjun ke laut hari ini karena badai besar. Oleh karena itu, mereka tidak perlu memungut mutiara hari ini. Mereka kemudian berencana untuk beristirahat di kastil dan berteduh dari hujan sebelum kembali. Mereka tidak menyangka akan bertemu Zhang Tai di sini. Setelah tidak bertemu Zhang Tai selama 2 bulan, gadis-gadis itu bahkan sedikit terkejut saat melihat Zhang Tai.
Dengan temperamen yang buruk, saat Du Yuhan melihat senyum Zhang Tai, dia langsung mengangkat alisnya dan bertanya dengan lugas, "Untuk apa kamu di sini?" "Hehe, aku kemari ingin menjengukmu. Sudah hampir 2 bulan, bunga hutangmu padaku hampir menjadi 18 koin emas. Ditambah biayanya, kalian masing-masing berhutang padaku hampir 108 koin emas. Aku ingin melihat kapan kamu akan membayar." Zhang Tai meringis ketika dia mulai bercanda dengan gadis-gadis itu. Saat mereka mendengar hutangnya, gadis-gadis itu semua terlihat getir. 108 koin emas hanyalah sejumlah besar uang untuk gadis-gadis yang baru saja mulai mencoba menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri. Selain itu, bunga uang dalam jumlah besar ini akan naik 10% per bulan. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak mampu membayar bunga per bulannya. "Kami akan melunasi utangnya," jawab Liu Sasa dengan suara rapuh. "Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa melunasi utangnya. Selama kamu bisa menyelesaikan tugas yang ditentukan, kamu juga bisa mengurangi setengah dari utangmu." Zhang Tai mengalihkan pandangan jahatnya ke arah Liu Sasa. Saat dia mengingat tugas menjijikkan yang harus diselesaikan melalui mulut, wajah Liu Sasa tiba-tiba menjadi pucat. Dia bahkan tidak berani menatap Zhang Tai, sebaliknya, dia tampak seperti kelinci yang kebingungan dan buru-buru bersembunyi di belakang gadis lain. Hingga saat ini, gadis-gadis yang pernah bertaruh dengan Zhang Tai baru mengetahui apa yang dimaksud dengan mengangkat batu dan menjatuhkannya ke atas kaki seseorang. Pada awalnya, mereka memaksa Zhang Tai untuk menandatangani perjanjian dengan mereka karena mereka pikir mereka bisa menangani si brengsek ini dengan cara ini. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan ditangani oleh bajingan ini. Setelah menggoda gadis-gadis kecil ini, Zhang Tai tertawa terbahak-bahak saat dia kembali ke kamar tempat Senior Chen dan teman-teman lainnya tinggal. Sebagai yaksa di laut, jika ingin mendapatkan poin kontribusi klan, meski tidak perlu menyelam di laut, mereka harus tetap bertugas di kastil jika terjadi keadaan darurat. Gadis-gadis itu sepertinya tidak menyadari mengapa Zhang Tai bertindak seperti itu di kastil Longwind Pearlfield. Setelah 10 menit, ketika Zhang Tai sedang memecahkan biji melon di dalam ruangan dan mendengarkan cerita lucu para yaksa lainnya, seorang gadis bergegas masuk dengan wajah pucat dan panik. Du Yuhan terguling oleh ombak. Mendengar kata-kata itu, Zhang Tai langsung bangkit dan berlari keluar seperti angin. Kastil Besi Hitam bab 303, Yaksa di atas ombak. Menghadapi angin sepoi-sepoi dan hujan, Zhang Tai segera bergegas keluar ruangan, keluar dari kastil dan dengan cepat tiba di Pearlfield. Melihat ombak yang ganas, beberapa gadis sedang berpelukan di jalan pegunungan di samping Pearlfield. Mereka menggigil sementara air mata menutupi wajah mereka. Di hadapan kekuatan laut, dorongan hati beberapa gadis menimbulkan akibat yang tidak terduga. Di mana dia? Meski jaraknya dekat, Zhang Tai diguyur hujan. Dengan berlinang air mata, Liu Sasa menunjuk ke karang di kejauhan yang ombaknya paling ganas. Zhang Tai kemudian bergegas menuju tempat yang dia tunjuk tanpa jeda. Dia bahkan tidak melepas pakaiannya. Sebelum gadis-gadis itu menjawab, dia sudah melompat ke laut dari karang. Saat Zhang Tai melompat, gelombang besar telah tiba, yang menyebabkan semburan air setinggi beberapa puluh meter di dekat karang. Ketika semprotannya berkurang, Zhang Tai telah menghilang. Citra tegas Zhang Tai sangat mengesankan gadis-gadis itu dan akan selalu ada di hati para gadis selama sisa hidup mereka. Senior Chen dan yaksa lainnya di laut juga mengikuti dari dekat. Di mana Zhang Tai? Senior Chen mengubah wajahnya karena Zhang Tai tidak bisa ditemukan. Zhang Tai melompat masuk. Seorang gadis menunjuk ke karang tempat Zhang Tai melompat ke laut. Senior Chen, bawa gadis-gadis ini kembali. Kita akan melihat ke laut. Seorang yaksa dari ladang mutiara segera memberitahu Senior Chen. Ketika Senior Chen membawa gadis-gadis itu kembali, seorang gadis tiba-tiba menunjuk ke arah laut, Zhang Tai. Mereka kemudian melihat ke arah yang ditunjuk gadis itu dan melihat Zhang Tai. Pada saat ini, Zhang Tai benar-benar seperti yaksa di atas ombak dalam legenda saat dia menginjak ombak besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Dia melompat dari satu puncak gelombang ke puncak gelombang lainnya. Terkadang, dia tenggelam, terkadang, dia terbang ke puncak gelombang untuk melihat dengan jelas. Dia terus melompat dan berjuang dengan gagah berani dalam ombak besar. Ombak yang memecah surga bagaikan tangga bergulir di bawah kaki Zhang Tai. Zhang Tai menginjak puncak ombak dengan mantap seperti berlari di tanah mulus seperti roh di laut, menyebabkan semburan seputih salju. Menyaksikan Zhang Tai mempertaruhkan nyawanya untuk mencari Du Yuhan, Liu Sasa dan gadis-gadis lainnya merasakan panas yang membara dan mulai menangis. Senior Chen dan yaksa lainnya benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat. Yaksa di atas ombak. Setiap langkahnya sangat anggun, sungguh seperti yaksa di atas ombak. Seekor yaksa di lautan ladang mutiara sudah lupa apa yang harus dilakukan, saat dia memperhatikan Zhang Tai yang sedang melompat di antara ombak. Gelombang besar di kejauhan. Yaksa di atas ombak, airnya tidak mencapai lutut. Memang benar, Senior Chen juga kaget. Dalam legenda yang diceritakan oleh para tetua di ladang mutiara,
hanya para yaksa di laut yang disayangi oleh dewa laut yang dapat melakukan keterampilan luar biasa di laut. Laut dengan ombak yang bergelombang dan bergulung-gulung itu seperti selokan kecil yang dangkal di bawah kaki Zhang Tai. Sebelum air laut mencapai lututnya, dia sudah melangkah keluar satu kaki. Dia terus berlari di antara ombak yang bergelombang. Gambaran Zhang Tai saat ini jelas merupakan lukisan langka bagi para yaksa lain di laut yang akan terjun ke laut. Tunggu sampai Zhang Tai kembali. Seorang yaksa menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi, Zhang Tai akan mengeluarkannya dari sana. Dia tidak bermaksud untuk menyerah, tetapi rasa hormat dan keyakinan kepada seorang yaksa di atas ombak dari seorang yaksa di laut yang telah bekerja di laut selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Zhang Tai tidak tahu betapa menakjubkannya dia. Dia hanya merasakan kekuatan yang terus mengalir dari air laut. Ia merasa mampu bergerak bebas di laut dengan kekuatan itu. Oleh karena itu, dia melakukannya secara otomatis. Di antara gelombang ombak di kejauhan, tampak ada tangan yang terulur dari laut. Meski hanya sesaat, Zhang Tai masih menangkapnya dengan matanya. Zhang Tai kemudian melompat dari ombak dan menyelam ke laut. Saat dia membuka terowongan luar angkasa, dia mulai menembak ke arah sana seperti sambaran petir. Itu benar-benar Du Yuhan. Dia telah terbungkus oleh rumput laut yang panjang bersama dengan ombak yang besar. Dia diseret ke bawah air oleh air laut dan setengah koma. Setelah dia tiba, Zhang Tai langsung memeluk Du Yuhan dan menciumnya sambil mengalirkan udara ke dalam mulutnya dari kastil besi hitam. Setelah itu, dia merobek rumput laut yang mengelilingi Du Yuhan. Zhang Tai memeluk Du Yuhan dengan satu tangan saat dia mengalirkan udara ke arahnya, dari mulut ke mulut. Kemudian, dia dengan cepat menyelam menuju Teluk Pearlfield. Tak lama kemudian, kehadirannya terlihat di ombak besar dekat teluk. Zhang Tai kembali. Setelah mereka melihat bayangan Zhang Tai dan orang yang dibawanya, semua orang menghela nafas. Ketika mereka berlari ke teluk untuk memeriksa situasi Du Yuhan, mereka semua tercengang. Wajah semua gadis memerah sementara senior Chen dan Yasha lainnya menunjukkan senyuman yang tidak jelas. Du Yuhan seperti seekor gurita, lengannya melingkari leher Zhang Tai dengan erat, sementara kakinya secara alami melingkari pinggang Zhang Tai. Selain itu, dia dengan paksa menyedot mulut Zhang Tai, seolah-olah ada makanan lezat di mulutnya. Ini hanyalah respons alami dari orang yang tenggelam seolah-olah dia sedang mengambil sebatang jerami yang mengapung untuk menghirup udara segar. Karena tidak sadarkan diri, Du Yuhan bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Saat mulut dan lidah Zhang Tai dihisap erat oleh Du Yuhan, dia tidak bisa berbicara. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberitahu gadis-gadis lain untuk segera menjauhkan Du Yuhan darinya. Saat dia menghisap dengan kuat, Zhang Tai bahkan merasakan sakit di akar lidahnya. Yuhan, Liu Sasa dan seorang gadis bernama Ku Liangying berjalan mendekat. Yang satu menepuk punggungnya dengan paksa, sementara yang lain memisahkan lengan Du Yuhan dari leher Zhang Tai. Bagi gadis-gadis itu, postur tubuh Zhang Tai dan Du Yuhan sangat memalukan. Karena Du Yuhan bisa memungut mutiara di laut, dia mahir menyelam di laut. Ketika Zhang Tai menemukannya, dia menjadi sesak napas dan pingsan. Setelah Zhang Tai memberikan udara segar padanya beberapa kali dan ditepuk serta dipanggil oleh gadis-gadis lain, dia akhirnya terbangun. Setelah dia bangun, Du Yuhan melihat Zhang Tai pada pandangan pertamanya yang juga menatap padanya. Bulu mata mereka hampir bisa saling bersentuhan. Karena jarak mereka terlalu dekat, Du Yuhan tidak bisa mengenali orang yang ada di depannya. Sementara itu, dia menyadari bahwa dia masih mencium orang ini sementara ada sesuatu yang lembut di mulutnya, yang dia hisap dengan rakus dan tidak ingin berpisah dengannya. Segera setelah itu, Du Yuhan menyadari sikap ambigu mereka saat dia melingkari lehernya dengan lengan dan menaiki pinggangnya. Karena sangat terkejut, Du Yuhan menjerit melengking saat dia segera melompat dari tubuh Zhang Tai. Karena terlalu gugup, ia bahkan menggigit lidah Zhang Tai sebelum pergi. Diikuti oleh jeritan melengking Zhang Tai, yang kemudian muncul dari tanah. Omong kosong, seorang manajer dari ladang mutiara sedang menyalahkan gadis-gadis yang pakaiannya telah dikeringkan di sekitar api dan berdiri di sana, dengan perasaan kesal. Zhang Tai ada di sini karena hutangmu? Lalu kalian para gadis kecil ingin memungut mutiara dalam cuaca seperti ini untuk membuat uang alih-alih meminta maaf padanya? Siapa yang memberitahumu bahwa Zhang Tai ada di sini karena hutangmu? Dia memberitahu kita. Seorang gadis membenarkan dengan lembut. Zhang Tai adalah seekor yaksa di lautan ladang mutiara angin panjang. Dalam sebulan terakhir, dia berada di sini setiap hari untuk mengusir makhluk hidup berbahaya di bawah air. Saat kamu memungut mutiara, dia waspada di dalam air. Wilayah laut luar demi keselamatan kalian. Setiap hari dia ada di sini 1 jam lebih awal dari kalian semua dan berangkat setelah kalian. Manajer kemudian memberi isyarat ketika dia melihat ke arah gadis-gadis dari Departemen Zixing. Biasanya, kamu tidak dapat melihatnya. Tetapi karena badai besar hari ini, kamu tidak dapat mengambil mutiara, oleh karena itu, dia ada di sini untuk beristirahat. Di kastil, kebetulan, kamu bertemu dengannya di sini.
Jika dia ingin kamu melunasi utangnya, dia sudah lama memintanya. Tidak perlu menunggu sampai hari ini. Semua gadis di Departemen Zixing menutup mulut mereka dengan tangan saat mereka saling bertukar pandang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling mereka benci bisa melindungi mereka begitu lama dalam kegelapan. Jika bukan karena Zhang Tai hari ini, kalian mungkin sudah mati. Gadis-gadis, jangan terlalu impulsif di masa depan. Manajer itu memberitahu Du Yuhan dengan serius. Suasana hati Du Yuhan campur aduk. Saat dia memikirkan kembali bagaimana dia mencium Zhang Tai setelah diselamatkan olehnya, Du Yuhan merasakan demam di wajahnya karena dia memiliki perasaan aneh terhadap Zhang Tai. Bajingan itu, bagaimana aku bisa memberinya ciuman pertamaku? Mereka bilang bajingan itu langsung terjun ke ombak besar setelah mengetahui aku tenggelam. Bahkan Sasa dan gadis-gadis lainnya terlalu terharu hingga mereka menangis. Gadis itu ingin menyalahkannya, namun dia tidak benar-benar ingin menyalahkannya. Apakah aku terlalu menggigitnya? Aku ingin tahu apakah dia masih terluka. Kastil Besi Hitam Bab 304, Pelatihan Pejuang. Badai berlangsung selama 2 minggu. 6 hari setelah Zhang Tai menyelamatkan Du Yuhan, dia akhirnya menyelesaikan putaran pertama peningkatan garis keturunan leluhurnya, lemparan tepat, setelah latihan selama 2 bulan. Dia menyelesaikan putaran kemajuan ini dengan sempurna. Ketika Zhang Tai menggunakan lembing seukuran jari untuk mengunci serigala liar yang berjarak lebih dari 100 meter, Zhang Tai tahu bahwa dia telah mencapai kemajuannya. Sejak saat itu, dia tidak harus bergantung pada lembing atau ukuran senjatanya. Selama dia mengunci targetnya, Zhang Tai akan melakukan lemparan yang tepat. Setelah itu, Zhang Tai begitu bersemangat hingga ia mencoba melempar cangkang, batu, siput, pisau, dan pedang panjang. Faktanya adalah, apapun benda itu, selama benda itu dipegang oleh Zhang Tai dan dilempar keluar dengan kekuatan yang mengerikan, maka benda itu akan mengerahkan kekuatan penghancur yang sangat besar. Apapun, setelah mencapai kecepatan tertentu, akan membawa kekuatan penghancur yang sangat besar. Dengan kekuatan Zhang Tai yang besar, benda-benda itu bisa terbang dengan sangat cepat. Untuk mencapai daya ledak, Zhang Tai bahkan mencoba menyelesaikan latihan melempar ke laut. Dalam 2 minggu yang sama, situasi di benua timur berubah dengan cepat. Lebih banyak berita tentang penemuan setan di dataran tinggi badai datang ke Istana Naga Tersembunyi. Di ruang tugas Departemen Breaking Heaven, Istana Naga Tersembunyi telah secara resmi merilis tugas pelatihan klan tentang berburu setan di dataran tinggi badai. Semua orang yang berada di atas LV6 dapat mengikuti tugas pelatihan klan ini. Satu-satunya syarat adalah setiap orang yang mengikuti tugas ini setidaknya harus lulus semua mata kuliah wajib bagi para pejuang. Tugas ini akan diproses secara bertahap. Setiap batch berlangsung selama 3 bulan. Setiap angkatan tersedia untuk 50 siswa di Departemen Breaking Heaven. Tugas ini mengejutkan Departemen Breaking Heaven. Sepupu Zhang Tai, Zhang Su, melamar untuk mengikuti pelatihan gelombang pertama. Suatu hari, Zhang Su dan 49 orang lainnya naik pesawat yang dikirim oleh klan Zhang dan berangkat dari Pulau Naga Tersembunyi menuju dataran tinggi badai yang bertetangga dengan Kekaisaran Golan. Sebagian besar peserta pelatihan angkatan pertama berada di atas LV7. Dikatakan bahwa sepertiga dari mereka berasal dari daftar pasukan pertarungan naga tersembunyi. Dengan membunuh setiap iblis, petarung akan mendapatkan 100 poin kontribusi klan sebagai pembayaran. Hal ini membuat banyak orang meneteskan air liur. Namun dari penghargaan tersebut, semua orang mengetahui bahwa tugas ini sangat beresiko. Melawan iblis sama sekali tidak lucu. Alasan mengapa iblis menakutkan adalah karena semua iblis akan setara dengan pejuang manusia LV6 ketika mereka menjadi dewasa tanpa harus mengolah diri mereka sendiri. Itulah sebabnya manusia tidak bisa disebut petarung sampai mereka mencapai tingkat 6. Standar ini ditetapkan untuk melawan iblis-iblis biasa dan dewasa. Orang-orang yang tidak bisa mencapai LV6 hanya bisa disebut pejuang. Kemampuan iblis ini sungguh menakutkan. Sebaliknya, kabar baik bagi umat manusia adalah semua iblis harus melahap iblis lainnya untuk menyelesaikan ritual peralihan mereka. Itu adalah penjarahan genetik. Kabar buruknya adalah setan juga bisa menyelesaikan ritual peralihan mereka dengan melahap manusia. Ini menjelaskan mengapa manusia adalah musuh keras setan. Karena semua manusia adalah makan malam dan dimsumnya. Tidak semua iblis dalam pasukan iblis adalah orang dewasa. Namun, iblis tingkat terendah yang akan menjadi dewasa sudah menjadi prajurit tingkat 5. Dengan datangnya perang suci, semakin banyak iblis yang menyelesaikan ritual mereka di medan perang. Apa yang membuat pasukan iblis menakutkan adalah setiap pasukan iblis akan tumbuh lebih kuat melalui pertempuran. Pada periode akhir dari 2 perang suci antara manusia dan iblis, semua pasukan iblis yang tersisa adalah mesin pembunuh menakutkan yang terdiri dari iblis dewasa. Mesin pembunuh ini membawa kehancuran besar pada dunia manusia. Yang terakhir, yang membuat manusia bisa bertahan dalam 2 perang suci antara manusia dan iblis sebelumnya bukanlah kekuatan tempur manusia, melainkan kemampuan reproduksi mereka yang luar biasa.
Tugas seperti itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Zhang Tai, setidaknya untuk saat ini. Oleh karena itu, Zhang Tai hanya bisa dengan rajin meletakkan dasar yang kokoh di Pulau Naga tersembunyi. Hanya beberapa hari setelah badai, Zhang Tai sudah meninggalkan Pearlfield dan mengakhiri tugasnya sebagai yaksa di laut. Tugas ini berlangsung selama 9 minggu dan menghasilkan 540 poin kontribusi klan bagi Zhang Tai. Dengan poin kontribusi klan ini, Zhang Tai akhirnya bisa mengikuti pelatihan kursus wajib bagi petarung resmi. Terdapat 6 mata kuliah wajib bagi para petarung di Departemen Breaking Heaven, yaitu gerak dasar, ilmu pedang dasar, keterampilan pertahanan perisai, pendahuluan memanah, keterampilan terbang, dan menunggang kuda. Karena kurangnya landasan, Zhang Tai benar-benar kurang pelatihan keterampilan dasar ini saat ini. Sebenarnya, Zhang Tai adalah pria yang suka meniru. Meskipun gadis-gadis dari Departemen Breaking Heaven ingin menemukan masalah baginya ketika dia menghadiri pelatihan gerakan dasar dan keterampilan pertahanan perisai, Zhang Tai masih memilih 2 kursus terlebih dahulu. 2 hari setelah membayar 140 poin kontribusi klan, Zhang Tai tiba di tempat pelatihan gerakan fundamental dan melihat para wanita yang sedang mengejeknya. Itu lebih seperti mesin besar yang digerakkan oleh uap daripada lapangan latihan. Apa yang ada di depan matanya adalah kolom logam hidrolik yang naik dan turun saat digerakkan oleh uap di lapangan latihan seluas ribuan meter persegi. Banyak orang yang melompat ke tiang logam hidrolik dan menghindari aliran air bertekanan tinggi yang mengalir ke arah mereka dari segala arah. Mereka yang terkena meriam air akan menjatuhkan tiang-tiang itu dengan jeritan nyaring dan jatuh ke kolam di bawahnya. Di sini, Zhang Tai menunjuk ke arah kolom logam hidrolik yang naik dan turun saat dia bertanya pada wanita yang sedang mengejeknya. Itu akan sangat bagus bagimu. Lapangan latihan itu untuk menguji gerakan fundamentalmu. Panjangnya 100 meter, hanya ketika kamu bisa berlari melalui jalur itu tanpa basah barulah kamu bisa lulus ujian gerakan fundamental. Kamu bahkan tidak bisa melewatinya. Tahu apa itu gerakan dasar? Apakah kamu ingin mengikuti tes? Tidak apa-apa, aku tahu kamu ingin berurusan denganku. Lakukan saja, aku menunggunya. Sambil menyilangkan tangan, kata Zhang Tai. Karena dia ada di sini, dia tidak percaya bahwa mereka bisa menganiaya dia. Baiklah, ikutlah dengan kami. Zhang Tai kemudian mengikuti mereka ke sebuah ruangan yang panjangnya puluhan meter. Salah satu wanita memanipulasi beberapa saklar dan pegangan di dinding. Segera setelah itu, 6 kolom logam hidrolik yang sama dengan yang ada di luar bangkit dari tanah. Mereka tidak berhenti sampai mencapai ketinggian sekitar 4 meter di udara. Luas bagian atas tiap kolom logam hidrolik hanya sebesar mulut mangkuk yang hanya mampu menampung 1 kaki. Saat tiang mencapai titik tertinggi, para wanita itu kemudian saling bertukar pandang. Ruomei, kamu duluan atau aku? Aku pergi dulu. Mengatakan ini, seorang wanita berjalan ke kaki kolom logam hidrolik. Dia kemudian dengan mudah melompat ke atas tiang setinggi 4 meter dan dengan stabil berdiri di sana hanya dengan 1 kaki seperti ayam jantan yang biasanya berdiri dengan 1 kaki. Pada saat yang sama, dia memandang Zhang Tai dengan bangga. Meskipun Zhang Tai tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita itu, dia tetap bertepuk tangan atas penampilannya. Giliranmu, untuk apa? Zhang Tai menjadi sedikit bingung. Ini adalah langkah pertama untuk gerakan fundamental, tumpukan Queen Kangshell. Kamu hanya bisa menggunakan kakimu di atas tumpukan, alih-alih menggunakan ki pertempuranmu. Saat kamu bisa berdiri di atas tumpukan selama 2 menit dan berhasil menghindari tendangan Ruomei, kamu akan mengopernya langkah pertama. Saya tidak diperbolehkan menendangnya, bukankah saya akan rugi? Jika kamu berbakat, kamu juga bisa mencoba menendang di sini. Selama kamu bisa menendangnya turun dari tumpukan Queen Kangshell, kamu juga akan melewati langkah ini. Seorang gadis berkata dengan arogan. Oke, Zhang Tai kemudian berjalan ke kaki tumpukan dan menarik napas dalam-dalam sebelum melompat ke atas tumpukan dengan bantuan kaki dan tangan. Jika wanita bernama Ruomei itu dianggap burung layang-layang, Zhang Tai hanyalah seekor beruang yang hanya tahu cara menggunakan kekuatannya dengan bodoh. Zhang Tai kemudian berdiri di atas tumpukan dengan 1 kaki. Saat dia melihat sekeliling, dia mulai bergoyang. Menyadari bahwa dia tidak bisa meniru wanita itu, Zhang Tai segera mendaratkan kakinya yang lain di atas tumpukan lainnya. Setelah bergoyang 2 kali lagi, dia akhirnya berdiri tegak. Selama proses ini, wanita yang berdiri di atas tumpukan itu terus mencibir di sana. Setelah Zhang Tai berdiri tegak, dia akhirnya membuka mulutnya. Apakah kamu siap? Siap. Saat Zhang Tai selesai mengatakan dia merasa pusing karena kaki kanannya tersangkut di kakinya, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Alhasil ia langsung terjatuh dari tumpukan itu dengan wajah menghadap ke langit. Brengsek, berkat buah berbadan besinya, Zhang Tai bangkit dan melompat ke tumpukan itu sekali lagi. Kali ini, Zhang Tai menjadi lebih pintar. Saat wanita itu hendak mengaitkan kakinya, dia buru-buru menjauhkan kaki itu.
Namun, sebelum dia memindahkan kaki lainnya, wanita itu langsung menendang pantatnya dan langsung mengirimnya terbang dari tumpukan. Kali ini, Zhang Tai menjadi lebih malu. Saat melihat wajah Zhang Tai yang memalukan, semua wanita menunjukkan cibiran mereka, namun buru-buru menyembunyikannya. Ketika Zhang Tai mencoba untuk ketiga kalinya, dia memilih untuk melancarkan serangan terlebih dahulu. Namun, sebelum dia menyentuh pakaian wanita itu, dia sudah diusir. Dalam 2 jam berikutnya, wanita-wanita lain menganiaya dia secara bergantian. Selama proses ini, Zhang Tai perlahan-lahan menyadari rahasia penggunaan tumpukan Qin Kang Shell untuk melatih gerakan fundamental ini sebenarnya adalah masalah pertandingan murni. Ketika seseorang berdiri di atas satu tumpukan, jika ingin bergerak, ia akan melakukan 5 gerakan berbeda. Dengan 6 tumpukan, seseorang akan terbiasa dengan 30 gerakan ke segala arah dan jarak. Setelah Anda mengubah gerakan di atas tumpukan Qin Kang Shell menjadi naluri, saat Anda melawan orang lain di darat, Anda akan memiliki terlalu banyak ruang untuk menghindar. Zhang Tai memahami rahasia ini dengan konsekuensi terjatuh ke tanah dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Nanti kamu harus melatih dirimu setiap hari. Kami hanya bisa membimbing kamu 2 jam sehari. Bimbingan kami hari ini sudah berakhir, kami akan melanjutkannya besok. Setelah mengatakan ini, para wanita itu pergi. Setelah tinggal di kamar untuk sementara waktu, Zhang Tai menjadi akrab dengan saklar-saklar itu. Dia kemudian menemukan tiang-tiang itu telah diangkat ke titik tertinggi, namun posisi terendahnya hanya 50 cm di atas tanah. Ini adalah harga untuk menyinggung perasaan wanita. Sial, kastil besi hitam bab 305, fermentasi. Setelah latihan menyeluruh selama 2 hari, Zhang Tai secara bertahap beradaptasi dengan gerakan di atas tumpukan Qin Kang Shell halus yang tingginya 4 meter. Dia kemudian menjadi semakin fleksibel dan bisa berdiri lebih lama di atasnya. Sejak hari ketiga dan seterusnya, semakin sulit bagi para wanita tersebut untuk mengusir Zhang Tai. Selain itu, saat ia berlatih gerakan pada tumpukan Qin Kang Shell, Zhang Tai secara bertahap menggabungkan 5 gerakan dasar tinju darah besi. Yang digunakan untuk mengoordinasikan 36 gerakan tangan bebas ke dalam gerakan pada tumpukan Qin Kang Shell. Dia tidak terbiasa dengan hal itu pada awalnya, karena dia sebelumnya mempraktikkannya di lapangan. Namun dia harus berlatih di tumpukan Qin Kang Shell sekarang. Jika dia menginjak tempat yang berjarak beberapa inci dari tempat yang tepat, dia akan kehilangan keseimbangan. Namun, Zhang Tai lambat laun menjadi akrab dengan 5 gerakan dasar tinju darah besi di tumpukan Qin Kang Shell. Zhang Tai tidak tahu bahwa 5 gerakan dasar tinju darah besi di tumpukan Qin Kang Shell adalah pengetahuan rahasia ortodoks dari tinju darah besi. Sebenarnya, kecuali rumah tangga Kekaisaran Norman, hanya sedikit orang yang mengetahui metode budidaya ini. Apa yang dilakukan Zhang Tai langsung memperbaiki satu-satunya kekurangan dari tinju darah besinya. Dibandingkan dengan keadaannya yang memalukan ketika dia mulai mempelajari gerakan-gerakan dasar, Zhang Tai unggul dalam mempelajari keterampilan pertahanan perisai. Itu adalah perbedaan yang tajam. Sebelum dia mulai mempelajari keterampilan pertahanan perisai, Zhang Tai hanya tahu bahwa perisai digunakan untuk pertahanan dan tabrakan. Setelah mempelajarinya, Zhang Tai baru mengetahui bahwa keterampilan menggunakan perisai terdiri dari 3 kata, yaitu bertahan, menyerang, dan bersembunyi. Pertahanan mengacu pada pertahanan, blok dan perlindungan. Serangan yang dimaksud adalah tumbukan, untuk bergerak maju dan mematahkan ritme serangan lawan. Hide mengacu pada melindungi niat menyerang seseorang selama proses menyerang dan bertahan. Serangan, pertahanan, dan persembunyian hidup berdampingan satu sama lain. Mereka dapat mengkonversi satu sama lain dan berkoordinasi satu sama lain demi aplikasi. Setelah mempelajari keterampilan pertahanan perisai secara sistematis, Zhang Tai menunjukkan bakat yang sangat tinggi ketika ia menggunakan perisai untuk pertama kalinya. Dugaan bimbingan para wanita tersebut terhadap Zhang Tai adalah menyerang Zhang Tai dengan serangan seperti badai dengan menggunakan lembing pendek, yang kepalanya ditutupi dengan bola kain. Selama periode ini, Zhang Tai hanya bisa membela diri dengan perisai. Dia murni ada di sana untuk dipukuli. Wanita-wanita itu ingin memberinya pelajaran yang baik. Namun, di luar imajinasi mereka, Zhang Tai, yang memegang perisai di tangannya, berubah total. Selain serangan di awal yang membuat Zhang Tai mengertakkan gigi, menjelang akhir, Zhang Tai menyerupai kura-kura besi berminyak yang tidak akan pernah bisa disakiti. Hal yang sama terjadi meskipun mereka telah mengganti senjata lain untuk menyerang Zhang Tai karena perisai di tangan Zhang Tai adalah baju besi yang bisa digerakkan untuknya. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang Zhang Tai, mereka akan tertahan oleh perisainya. Akhirnya, karena mereka tidak bisa menghukum Zhang Tai ketika dia berlatih keterampilan pertahanan perisai. Para wanita itu langsung menyerahkan bimbingan mereka kepada Zhang Tai tentang keterampilan pertahanan perisai. Sebaliknya, mereka mentransfer memberinya panduan tentang arah gerakan fundamental. Zhang Tai teringat sebuah kalimat yang diucapkan oleh Donder buah persik dan plum tidak dapat diucapkan, namun ada jalan di bawahnya.
Satu bagaimanapun caranya, Anda tidak dapat meningkatkan moralitas seseorang dengan memujinya, demikian pula, Anda tidak dapat merusak moralitas seseorang dengan fitnah dan gosip. Waktu adalah mata yang paling nyata karena dapat memperlihatkan kepribadian seseorang yang sebenarnya. Hanya mereka yang kepribadian aslinya dapat bertahan dalam ujian waktu yang bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Karena mereka pasti lebih menawan daripada mereka yang hanya memiliki bakat bahasa. Zhang Tai merasa bahwa dia berada dalam situasi itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia memiliki moralitas yang tinggi, namun, setidaknya, dia tahu bahwa dia tidak jahat karena dia tidak pernah melakukan hal-hal buruk seperti memberi manfaat sementara orang lain dirugikan dan menjatuhkan kebenaran atau bejat saat melihat keindahan. Dia akan selalu menghormati mereka, orang-orang baik, dia akan selalu bersimpati kepada mereka yang kurang mampu, dia tidak akan pernah menindas orang yang pemalu. Inilah yang diajarkan ibunya sejak dia masih sangat muda. Zhang Tai selalu mengingatnya. Ketika Zhang Tai menghabiskan lebih banyak waktu dengan wanita-wanita itu, mereka mulai mengubah sikap mereka terhadapnya meskipun Zhang Tai tidak mendesaknya. Mereka mulai menyadari bahwa Zhang Tai sangat berbeda dari apa yang digambarkan dalam gosip. Zhang Tai tidak seburuk, tidak tahu malu, dan bejat seperti yang ada di gosip. Sebaliknya, mereka bahkan dapat menemukan banyak kepribadian baik dari Zhang Tai. Zhang Tai berkemauan keras, tidak peduli berapa kali dia ditendang dari tumpukan, dia tidak berkata apa-apa sebelum dia melompat kembali. Zhang Tai sangat murah hati. Meskipun dia bercanda dengan mereka, dia tidak akan pernah berdebat tentang hal-hal kecil. Meskipun ia menderita luka memar, ia hanya tertawa terbahak-bahak dan tidak pernah mengingatnya karena Zhang Tai tidak memiliki pikiran jahat ketika ia memandang orang lain. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya kehilangan kewaspadaan terhadapnya. Ngomong-ngomong soal bejat, dia hanya menggoda mereka. Dalam kontak sehari-hari, para wanita tersebut menemukan bahwa Zhang Tai sangat menghormati anak perempuan. Bahkan di tumpukan, dia tidak akan menyerang mereka secara berlebihan karena dia hanya mempersempit jangkauan serangan di paha dan di bawah lutut mereka. Terutama setelah mendengar bahwa Zhang Tai telah menyelamatkan nyawa seorang gadis dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri ketika dia masih menjadi yaksa di laut dan tidak mengharapkan bayaran apa. Para wanita yang mendidik Zhang Tai di atas tumpukan itu perlahan-lahan mengubah sikap mereka. Sikap terhadapnya. Oleh karena itu, lambat laun para wanita itu mulai memanggil Zhang Tai sebagai adik laki-laki. Ketika mereka berdiri di atas tumpukan bersama Zhang Tai, mereka tidak lagi menemukan cara untuk mengusirnya, sebaliknya, mereka mengajarinya lebih banyak. Dibandingkan dengan keterampilan 3 kata dalam penggunaan perisai, keterampilan 3 kata dalam penggunaan gerakan dasar adalah cepat, akurat, dan ganas. Cepat mengacu pada kecepatan tinggi. Akurat mengacu pada penilaian yang tepat, sedangkan ganas mengacu pada kekuatan besar. Setelah mencapai 3 syarat dasar, ia harus memenuhi syarat selanjutnya, mendarat di atas tumpukan dengan mantap seperti paku yang ditancapkan ke kayu dengan palu besi. Bergerak secepat baut meninggalkan tali yang seberat 1000 jun 2 dan seringan bulu angsa. Pada hari-hari ketika Zhang Tai sedang berlatih gerakan dasar dan keterampilan pertahanan perisai, efek dari solusi tersebut secara bertahap menyebar. Setiap orang memiliki lingkaran pertemanannya masing-masing termasuk yaksa di laut, Senior Chen di ladang mutiara, Zhu Wenqiang, Yang Yuankang dan Zhang Lin dari Departemen Breaking Heaven. Setelah menghadiahkan sebotol solusi khusus itu kepada mereka masing-masing, efeknya mulai menyebar ke kalangan teman-teman mereka. Semakin banyak orang yang ingin mencoba solusinya. Dalam waktu singkat, sebagian besar dari puluhan kek larutan khusus yang diambil dari kastil besi hitam telah diambil oleh teman-teman Zhang Tai dan teman-temannya. Pada tanggal 18 Mei tahun 890 kalender besi hitam, itu jelas merupakan hari peringatan bagi Zhang Tai. Di pagi hari, tidak ada bedanya dengan hari-hari lainnya. Setelah bangun pagi, Zhang Tai menghabiskan 1 jam untuk membaca bab terakhir dari buku tebal itu, Sejarah Umum Manusia. Setelah sarapan pagi, ia memulai pembelajarannya yang monoton dan sulit serta berlatih tentang mata kuliah wajib bagi para pesilat. Menerima saran dari kakak perempuan senior itu, Zhang Tai memasukkan seni memanah awal dan ilmu pedang dasar ke dalam latihan hariannya dalam 2 hari sebelumnya. Sekarang, Zhang Tai perlu berlatih 4 kursus, bukannya 2. Kini, Zhang Tai hanya bisa istirahat kurang dari 5 jam sehari. Ia biasa meninggalkan tempat tinggalnya pada jam 6 pagi dan kembali pada jam 1 sampai 2 pagi di tengah malam ketika ia lelah. Zhang Tai merasa bahwa dia telah sepenuhnya mengubah dirinya menjadi sebuah mesin sejak dia datang ke Istana Naga Tersembunyi. Ketika dia berada di Departemen Zixing, dia adalah satu set mesin untuk memetik biji besi berwarna biru tua. Ketika dia berada di Departemen Breaking Heaven, untuk mendapatkan poin kontribusi klan, dia menjadi mesin selam. Setelah mengumpulkan poin kontribusi klan yang cukup untuk mendaftar mata kuliah wajib, maka Zhang Tai menjadi mesin lain. Ketika dia mempelajari gerakan-gerakan dasar, Zhang Tai menjadi sebuah mesin yang melompat ke sana kemari di atas tumpukan Queen Kangshil, ketika dia mempelajari keterampilan pertahanan perisai.
Zhang Tai menjadi mesin yang dikalahkan dengan perisai. Ketika dia belajar memanah pendahuluan, Zhang Tai menjadi mesin yang harus menembakkan anak panah ketika dia mempelajari ilmu pedang dasar. Zhang Tai menjadi mesin yang terus-menerus berlatih memetik, memotong, menusuk, meretas, dan memotong. Selain itu, dia juga merupakan mesin yang hanya tahu cara tidur, makan, dan buang air besar. Dia telah berada di Pulau Naga tersembunyi selama lebih dari setengah tahun. Selain pelatihan dan tugas yang monoton, dia tidak melakukan hal lain. Dibandingkan dengan gaya hidup seperti itu, pelatihan bertahan hidup di lembah serigala liar sama manisnya dengan sepasang kekasih yang sedang berlibur. Bahkan ketika dia berada di kamp darah besi, Zhang Tai tidak menjalani kehidupan yang sulit. Zhang Tai tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Meskipun ia bisa menjalani kehidupan yang lebih santai. Menghadapi krisis yang disebabkan oleh perang suci ketiga antara manusia dan iblis terus-menerus mendorong Zhang Tai untuk berlari ke depan sambil mengertakkan gigi. Dia bahkan tidak berani untuk sedikit bersantai. Itu adalah hari yang baik. Sebelum dia memasuki tempat latihan gerakan fundamental, Zhang Tai mengangkat kepalanya dan menatap langit biru. Langit biru mengingatkan Zhang Tai pada cincin safir yang dia berikan pada Alice. Saat Zhang Tai memikirkan tentang Alice, dia teringat teman-temannya di kota Black Hawk. Bagaimana kabarnya sekarang? Zhang Tai bergumam sambil menggelengkan kepalanya untuk mengusir semua pikiran itu dari benaknya. Dia kemudian mendorong gerbang lapangan latihan. Zhang Tai tidak tahu bahwa dia akan menjadi kaya pada hari biasa ini. Ketika Zhang Tai memasuki tempat latihan gerakan fundamental, di pintu masuk Gua Naga. Yang Yuan Kang dan beberapa teman Zhang Tai di Departemen Penghancur Surga baru saja mengakhiri tugas mereka sebagai yaksa di laut dan sedang memeriksa peralatan mereka. Mereka siap memasuki dunia bawah tanah untuk berburu ke labang LV7. Seperti bezoar pada sapi, batu kandung empedu, ginjal dan kandung kemih pada anjing, mutiara pada kulit kerang, ada juga beberapa barang berharga pada binatang ajaib dan makhluk hidup yang bermutasi. Orang dapat menemukan inti magis dari sedikit kelabang. Inti magis centipede adalah harta karun yang terutama digunakan untuk membentuk Battle Key dan meningkatkan kekuatan Battle Key. Dalam beberapa bulan terakhir, harga pembelian inti magis kelabang yang dikutip di Departemen Penghancur Surga telah mencapai 1.200 koin emas. Hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Untuk menghasilkan uang, Yang Yuan Kang dan beberapa temannya memutuskan untuk memasuki dunia bawah tanah untuk menghasilkan uang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Sebaiknya kita memeriksa peralatan dan obat-obatan kita sekali lagi untuk berjaga-jaga jika terjadi skenario terburuk. Yang paling penting adalah kita harus memastikan bahwa kita telah meminum penawar racun tingkat 1. Sebagai pemimpin tim, sebelum turun, Yang Yuan Kang mengingatkan yang lain. Jangan khawatir, kami sudah mengambil semuanya, tapi harga obat penawar telah naik lagi. Sekarang, setiap botol obat penawar akan berharga 5 koin emas dan 60 koin perak. Sementara setiap botol obat untuk melihat malam hari telah meningkat menjadi 40 koin perak. Sial, jika kita tidak bisa mendapatkan inti sihir kelabang, kita akan menderita kerugian kali ini. Seseorang berkata dengan muram, Zhang Feng, penawarnya akan digunakan untuk menyelamatkan hidupmu. Begitu kamu terkena racun kelabang, jika kamu tidak meminum penawarnya, kamu akan kehilangan nyawamu dalam beberapa menit. Meski mahal, itu tidak akan pernah bisa menandingi hidupmu. Aku hanya mengeluh tentang hal itu. Para alkemis itu sangat pandai menghasilkan uang. Banyak botol penawar racun yang dijual di Pulau Naga tersembunyi. Dibandingkan dengan mereka, kami sangat bodoh. Kami harus mempertaruhkan nyawa kami untuk mendapatkan sedikit uang. Uang. Kamu hanya melihat pencurinya memakan daging, kamu belum pernah melihat mereka dipukuli. Masing-masing alkemis yang bisa membuat penawar racun di daftar keahlian naga tersembunyi dan daftar kekayaan naga tersembunyi telah mengalami banyak kesulitan. Menghasilkan obat penawar. Meskipun obat penawar bisa menghasilkan uang, obat itu tidak bisa diproduksi dengan mudah. Yang Yuan Kang berbicara kepada Zhang Feng sambil tersenyum. Pria bernama Zhang Feng itu kemudian membalas senyumannya saat dia mengingat sesuatu. Dia kemudian menepuk wadah obat di pinggangnya, Yuan Kang. Apakah larutan yang Anda berikan ini sama hebatnya dengan yang Anda katakan kepada kami? Percayalah, saat kita tidak punya senjata dan jatah, jika kita meminum larutan itu, kita pasti bisa bertahan lebih lama. Yang Yuan Kang menjawab dengan percaya diri. Hal ini ditemukan oleh Yang Yuan Kang, Zhu Wenqiang dan Zhang Lin setelah mereka menyimpulkan pengalamannya dari beberapa kesempatan. Solusi yang diberikan Zhang Tai sepertinya sangat bergizi. Setelah 100 ml larutan tersebut diminum, seseorang dapat tetap berenergi selama 10 jam berikutnya. Untuk berburu inti sihir kelabang, Yang Yuan Kang membagikan beberapa solusi yang diberikan oleh Zhang Tai kepada yang lain. Setiap anggota tim memiliki 1 botol larutan untuk penggunaan darurat. Menurut Yang Yuan Kang, Zhang Tai pasti bisa menjual solusinya. Setelah konfirmasi, semua orang meneteskan obat penglihatan malam ke mata mereka. Setelah itu, di bawah kepemimpinan Yang Yuan Kang, tim beranggotakan 6 orang memasuki Gua Naga.
Kastil Besi Hitam Bab 306, Hari Keberuntungan. Segera setelah Yang Yuan Kang dan tim berburunya memasuki Gua Naga, manajer ladang Mutiara Angin Panjang mulai menderita sakit perut lagi. Manajernya bernama Zhang Heng, yang merupakan tetua dari Long Win Business Group di bawah afiliasi Istana Huaiyuan. Dia telah melayani Long Win Business Group selama puluhan tahun. Akhir-akhir ini dia tidak sesehat sebelumnya karena usianya, namun, dia tidak tahan kesepian. Oleh karena itu, dia diatur untuk bekerja sebagai manajer ladang mutiara di Pulau Naga tersembunyi. Karena hanya ada sedikit pekerjaan yang harus dilakukan di Pearlfield, itu adalah pekerjaan mudah baginya. Sebenarnya rasanya seperti sedang berlibur. Di pagi hari, segera setelah dia bangun, manajer Zhang menderita sakit perut sekali lagi. Dia menderita sakit ma selama bertahun-tahun. Selain memberikan perhatian khusus pada pola makannya, ia juga telah mencoba banyak terapi akupuntur dan obat-obatan yang semuanya memiliki efek yang sangat terbatas. Bahkan ketika dia menderita rasa sakit yang menyengat yang menjalar seperti api di perutnya, manajer Zhang masih ingin melakukan patroli di sekitar Pearlfield. Sebaliknya, para yaksa di laut dekat ladang mutiara tampak begitu energi akhir-akhir ini. Meski belum diberi tugas, mereka tetap berangkat ke laut pada pagi hari untuk membimbing para pemuda tersebut berlatih keterampilan menyelam. Hal ini membuat manajer Zhang Tai merasa tenang. Segera setelah melakukan tur inspeksi, manajer Zhang kembali ke kantor. Dia kemudian menutup mulutnya dengan sapu tangan dan mulai terbatuk-batuk. Namun, kali ini, dia merasakan darah di mulutnya. Setelah batuk, dia melihat sapu tangannya dan dikejutkan oleh warna merah bercampur lendir. Apakah memang sebegitu parahnya? Menatap darah di sapu tangannya, manajer Zhang memaksakan senyum pahit. Dokter sempat memberitahunya bahwa jika sakit maknya semakin parah, ia akan mengalami komplikasi meludah darah, yang menandakan pembuluh darahnya terpengaruh. Jika ini benar-benar terjadi, itu akan berbahaya. Batuk-batuk yang hebat, hemoptisis, ditambah rasa sakit yang semakin menyengat membuat manajer Zhang lemas cukup lama. Duduk di kursi di kantornya dengan sedikit lelah, manajer Zhang menyentuh perut bagian atasnya dan tersentak beberapa saat sebelum sedikit lega. Mendengar batuk berat manajer Zhang, Senior Chen berlari ke kantornya. Manajer Zhang, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana kalau memanggil dokter untuk Anda dari kota Naga Putih? Senior Chen juga mengetahui bahwa manajer Zhang telah menderita penyakit ini selama bertahun-tahun. Namun, mendengar dia terbatuk-batuk sangat keras hari ini dan melihat dahinya membiru sementara pembuluh darah di dahinya hampir keluar, Senior Chen mulai mengkhawatirkannya. Hehe, tidak apa-apa, Senior Chen. Tidak perlu merepotkanmu, aku tahu betul penyakitku. Mengatakan ini, manajer Zhang diam-diam meletakkan sapu tangannya. Kamu sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Setelah tahun ini, saya bersiap untuk merekomendasikan Anda kepada atasan dan membiarkan Anda mengambil alih kursi saya karena saya mungkin tidak dapat bertahan lebih lama di posisi ini. Mendengar ini, Senior Chen buru-buru melambaikan tangannya, wajahnya memerah. Manajer Zhang, maksudku bukan itu. Senior Chen, dengarkan aku. Kita sudah bekerja selama beberapa tahun. Aku sangat mengenal kepribadianmu. Aku sudah bekerja selama bertahun-tahun. Dulu, aku tidak tahan sendirian. Sekarang, aku sudah tua dan aku tidak mengincar ketenaran dan kekayaan lagi. Oleh karena itu, aku ingin beristirahat dengan baik di rumah dan menemani cucu-cucuku. Karena kamu sudah sangat familiar dengan urusan di ladang mutiara, akan lebih tepat jika kamu mengambil atas posisiku setelah aku pergi. Mengatakan ini, manajer Zhang memandang Senior Chen. Saat ini, Senior Chen terlihat sangat energi, wajahnya tampak lebih baik dari hari ke hari. Dibandingkan dengan manajer Zhang, Senior Chen setidaknya bisa bekerja 10 tahun lebih di Pearlfield sesuai dengan kondisinya saat ini. Manajer Zhang, saya pikir Anda belum mendapatkan resep yang tepat. Ambil contoh saya dan beberapa teman lama di ladang mutiara, setelah bekerja di laut selama separuh hidup kami. Kami selalu tersiksa oleh rematik dan radang sendi dan merasa bahwa kami tidak tahan lagi. Tapi, sekarang, setelah kami menemukan resep yang paling tepat, kami menjadi energi sekali lagi. Manajer Zhang mendengar berita bahwa Senior Chen dan beberapa yaksa di laut telah sembuh total dari rematik dan radang sendi yang telah mereka derita selama bertahun-tahun. Dia tidak terlalu memperhatikan berita ini. Menurutnya, hal ini karena mereka cukup beruntung. Mendengar bahwa mereka meminum larutan khusus yang dibuat oleh seorang yaksa muda di ladang mutiara bernama Zhang Tai dengan menggunakan pengetahuan rahasia. Manajer Zhang kemudian menganggap ini sebagai obat yang eksentrik. Selain merasa beruntung dan memuji bakat Zhang Tai, manajer Zhang tidak terlalu memikirkan hal itu. Untuk kata-kata bahwa solusinya dapat membuat seseorang lebih energi dan tidak merasa lelah, manajer Zhang menganggap itu agak berlebihan. Baginya yang sudah melihat banyak hal, sebenarnya tidak sulit untuk mencapai efek yang sama. Setelah meminum semangkuk ginseng yang direbus dengan sup ayam, dia hampir menyadari efek yang sama. Apakah solusi yang diberikan oleh Zhang Tai benar-benar bagus? Mendengar Senior Chen menyebutkan hal itu sekali lagi, manajer Zhang kemudian dengan santai bertanya. Tidak enak, luar biasa.
Sejak meminum minuman itu, saya dan teman-teman lama lainnya tidak menderita radang sendi lagi. Terlebih lagi, kami semua merasa lebih sehat akhir-akhir ini seperti menjadi beberapa tahun lebih muda. Saat dia menyebutkan solusi yang diberikan oleh Zhang Tai, Senior Chen menjadi bersemangat. Karena solusinya terlalu efektif, Senior Chen dan teman-teman lamanya meminta lebih banyak darinya dan dengan hati-hati menyembunyikannya. Saat ini, mereka hanya meminum sedikit larutan itu setiap hari karena mereka semua merasakan vitalitas yang pulih. Hehe, kamu cukup beruntung bisa menemukan resep yang tepat. Manajer Zhang, benda itu tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit kita, Senior Wei memberitahuku bahwa kemarin cucunya demam dan masuk angin. Dia terus menangis. Karena rebusan bahan obat terasa terlalu pahit, cucunya tidak memakannya. Akibatnya, seluruh keluarga menjadi sangat cemas seperti semut di hotpot, termasuk Senior Wei. Coba tebak? Apa? Penasaran dengan perkataan Senior Chen, Manajer Zhang terus bertanya. Sejak menyadari efek luar biasa dari benda yang diberikan oleh Zhang Tai, Senior Wei membeli ketel perak yang indah dan halus dan memasukkannya ke dalam ketel. Biasanya, dia akan membawa ketel itu seperti memperlakukan harta karun. Kemarin, cucunya menangis karena masuk angin, Senior Wei kemudian menggodanya dengan ketel perak itu. Namun, dia tidak membayangkan bahwa saat cucunya mencium aroma larutan dari mulut ketel, dia sangat ingin makan apa ada di dalam. Senior Wei kemudian membukanya dan membiarkan cucunya meminum beberapa suap. Hasilnya segera setelah meminumnya, cucunya menjadi tenang. Dalam 1 jam, pilek dan demam cucunya telah mereda dan akhirnya sembuh. Ini juga berhasil untuk demam? Mendengar berita ini, Manajer Zhang menjadi tercengang beberapa saat. Resep tradisional ini sepertinya mempunyai efek yang terlalu banyak. Tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi dia yakin Senior Chen tidak akan berbohong. Karena hanya ada beberapa ratus orang di Pearlfield. Selama sesuatu terjadi, hal itu akan segera menyebar ke orang lain. Itu sebabnya kami mengatakan itu luar biasa. Senior Chen mengungkapkan senyum lebar. Senior Wei bahkan mengatakan kepada saya bahwa dia menginginkan lebih banyak dari Zhang Tai untuk cucunya. Mendengar menantu perempuan Senior Wei menyebutkan tentang hal itu. Beberapa rumah tangga di Pearlfield bahkan ingin meminta solusi dari Zhang Tai untuk anak-anak mereka sendiri. Setelah mengobrol sebentar dengan Manajer Zhang, Senior Chen meninggalkan kantor Manajer Zhang. Duduk di kantornya sendirian, Manajer Zhang mempertimbangkan kata-kata Senior Chen sambil menggelengkan kepalanya. Mungkin itu hanya kebetulan. Jika solusi itu benar-benar efektif, pasti bisa dijual seperti obat yang diproduksi oleh para alkemis. Setelah Senior Chen pergi, Manajer Zhang masih merasakan sakit perut yang menyengat. Rasa sakit yang seperti api membakar perlahan-lahan membesar. Setelah berdiri selama beberapa menit, dahi Senior Zhang mengeluarkan tetesan keringat halus. Pujian dan dukungan Senior Chen tentang solusi aneh ini terus terngiang-ngiang di telinga Manajer Zhang. Manajer Zhang kemudian membuka laci di bawah mejanya. Ada juga botol kaca di dalam laci yang berisi larutan yang disebutkan oleh Senior Chen. Ini adalah hadiah yang diberikan Zhang Tai kepada manajernya sebelum dia meninggalkan Pearlfield. Itu hanya gelas biasa. Ketika Zhang Tai menghadiahkannya di sini, Manajer Zhang hanya merasa bahwa Zhang Tai bijaksana. Karena dianggap sebagai resep tradisional untuk menyembuhkan rematik dan aritmatika, ia hanya memasukkannya ke dalam laci. Kali ini, Manajer Zhang mengeluarkan botolnya. Warna larutan di dalam botol terlihat sangat energi karena warna emas bercampur dengan warna hijau samar. Mengingat Senior Chen mengatakan baunya sangat enak, bahkan anak-anak pun ingin memakannya. Didorong oleh rasa ingin tahu, Manajer Zhang membuka tutup botol dan menciumnya dengan hati-hati. Dia mencium rasa yang aneh dan menyegarkan. Hanya setelah mencium beberapa kali, Manajer Zhang mulai ngiler. Kehilangan nafsu makan dari pagi hingga sekarang karena rasa sakit yang luar biasa, Manajer Zhang tiba-tiba merasa lapar dan ingin makan sesuatu. Setelah memperhatikan solusinya dengan cermat, Manajer Zhang tidak tahan untuk menyesap minuman beralkohol. Rasanya sangat enak. Dia lalu menyesapnya lagi. Hanya dalam setengah menit, Manajer Zhang merasakan sedikit rasa dingin dan nyaman dari perutnya yang menderita sakit yang menyengat. Dalam waktu singkat, api di perutnya telah padam. Wah, pada awalnya, Manajer Zhang mengira itu hanya ilusi. Setelah merasakannya dengan serius, dia menyadari bahwa itu benar. Dia kemudian meminum larutan itu lagi sebelum beristirahat di kursi dengan mata tertutup. 10 menit kemudian, Manajer Zhang menjadi sangat bersemangat sehingga dia langsung berdiri dengan mata berbinar-binar. Menatap matanya pada botol larutan itu, ketika dia ingin mengambil seteguk lagi dan melihatnya lagi, Manajer Zhang mendapati tangannya menggigil. Kastil Besi Hitam Bab 307, Hari Keberuntungan 2. Dunia bawah tanah seluas laut. Meski sudah mencapai jarak 5-6 km dari mulut Gua Naga, itu hanya setara dengan sampai di pantai, masih jauh dari laut sebenarnya. Ketika Manajer Zhang dengan hati-hati bertanya kepada mereka yang telah menggunakan solusi Zhang Tai di kantornya tentang efek solusi tersebut, tim pemburu kelabang, yang dipimpin oleh Yang Yuan Kang.
telah menyelidiki gua naga dan tiba di ruang bawah tanah di mana kelabang besar selalu terlihat. Kares bawah tanah tempat sebagian besar laba-laba hitam neraka berkumpul berjarak lebih dari 3.000 meter dari pintu masuk gua naga. Namun, kelabang besar hidup di tempat yang lebih gelap. Hanya ketika mereka mencapai jarak 5.000 sampai 6.000 meter dari pintu masuk barulah mereka melihat kelabang berukuran besar. Dalam sistem ekologi dunia bawah tanah, kelabang besar memiliki makanan yang sangat beragam. Semua hewan busuk, bangkai binatang ajaib, siput bawah tanah yang bermutasi, dan lalat besar yang suka berkeliaran di antara berbagai jamur dan tumbuhan bawah tanah adalah makanan kelabang besar. Kadang-kadang, jika kelabang besar terlalu lapar, mereka bahkan bisa menelan laba-laba hitam pekat. Dibandingkan laba-laba hitam neraka, kelabang jauh lebih besar. Kebanyakan dari mereka panjangnya lebih dari 10 meter, selain itu, kelabang bergerak lebih gesit. Kelabang yang bersembunyi di balik jahitan itu bisa menyerang Anda kapan saja dan menyebabkan cedera fatal pada Anda. Apa yang membuat orang lebih khawatir adalah cangkang kelabang besar jauh lebih kuat daripada cangkang laba-laba hitam neraka. Mereka jauh lebih sulit ditembus. Ini adalah makhluk bawah tanah dengan vitalitas yang sangat kuat. Bahkan jika mereka dipecah menjadi dua, mereka masih bisa hidup selama 1 minggu sebelum mati. Kebanyakan orang yang berkelana ke tempat tinggal kelabang berada di sana untuk mencoba naik ke level 7. Dibandingkan dengan kesulitan membentuk Battle Key di level 6, ketika mereka mencapai level 7. Battle Key yang terbentuk akan seperti sedotan kering, selama mereka menyerap bola api jiwa, itu akan mengarah pada totem pertempuran baru. Semua anggota tim pemburu kelabang besar adalah petarung level 7. Masing-masing dari mereka sudah sering ke sini. Segera setelah mereka memasuki tempat tinggal bawah tanah kelabang, mereka bertemu dengan mangsa pertama mereka. Bagi petarung level 7, menghadapi kelabang tidaklah terlalu sulit. Melalui kerjasama, mereka hanya butuh beberapa menit untuk membunuh kelabang. Setelah itu, seorang petarung menggunakan kapak besar dan membuka kepala yang paling keras. Meskipun tidak ada inti magis yang ditemukan, mereka tidak kecewa karena akan sangat beruntung bagi mereka jika mereka dapat menemukan inti magis dari kelabang besar pertama. Sebelum turun, mereka sudah bersiap untuk tidak mendapatkan apa-apa. Banyak orang dari Departemen Breaking Heavens datang ke sini untuk berburu inti sihir kelabang besar setiap hari. Namun, di atas 98% dari mereka mungkin tidak melihat satu inti magis kelabang besar selama 1 minggu kerja karena kemungkinan kelabang besar menghasilkan inti magis kurang dari 1/1000. Karena tidak ada inti magis di dalamnya, mereka hanya mengambil wadah racun seukuran kepalan tangan. Setidaknya mereka bisa menjualnya dengan sejumlah uang. Ada beberapa kelompok usaha yang membeli wadah racun kelabang besar dengan harga masing-masing 2 koin perak. Bisa dijadikan obat-obatan termasuk racun dan obat yang bisa menyembuhkan bisa, meredakan peradangan, dan luka. Cangkang kelabang besar juga bisa dibuat menjadi lem khusus. Namun karena murah dan sulit untuk ditangani, selain personel khusus yang dikirim ke sini dari kelompok usaha di atas untuk membersihkan dan mengumpulkan barang-barang tersebut, orang lain akan merasa enggan untuk menangani hal-hal yang merepotkan tersebut. Ayo kita cari target kedua. Kita sedang dalam perang yang terus-menerus, hati-hati semuanya. Setelah tidak menerima hasil, Yang Yuan Kang memanggil yang lain untuk terus berjalan ke depan. Untungnya, 7 jam kemudian, setelah mereka membunuh kelabang besar ke-34 di celah sempit dan membuka kepalanya, mereka akhirnya menemukan satu inti magis. Itu adalah manik seukuran anggur yang memancarkan cahaya merah redup di gua bawah tanah yang gelap. Saat melihat manik ini, semua orang terkagum-kagum karena mereka tidak menyangka bisa mendapatkannya dengan mudah hari ini. Namun, bahaya selalu datang ketika orang lengah. Ketika mereka sedang bersemangat dengan pencapaian mereka, kelabang besar lainnya tiba-tiba mengebor dan menyerbu ke arah mereka dengan melontarkan tubuhnya dari jarak 10 meter. 2 kelabang besar tinggal di celah ini, bukan 1. Hati-hati, Yang Yuan Kang adalah orang pertama yang merespons sambil langsung berteriak keras dan melompat. Pada saat yang sama, dia melancarkan ki pertempurannya sekali lagi. Dalam sepersekian detik, sejumlah besar racun keluar dari mulut kelabang besar itu dan menutupi mereka seperti tetesan air hujan yang tiba-tiba disemprotkan. Meski mereka semua merespon dengan cepat, menghadapi serangan yang tidak bisa dibedakan, 3 orang dalam tim masih terkena bisa. Setelah puluhan detik, kelabang besar kedua juga dibunuh dengan cara yang paling kejam oleh mereka. Namun, orang-orang yang terkena racun itu juga mulai merasakan efeknya. Racun kelabang besar dikenal karena permeabilitasnya yang sangat kuat dan sedikit korosif. Setelah disemprotkan, tidak ada bedanya dengan digigit kelabang besar karena racunnya akan segera meresap ke dalam darah Anda melalui kulit. Aku mungkin terkena racunnya. Aku juga. Buruan, periksa sendiri. Selama kamu menemukan percikan racunnya, minumlah penawarnya secepatnya. Yang Yuan Kang meninggikan suaranya. Hanya setelah 1 menit, Zhang Feng sudah merasakan denyut nadi dan jantungnya berdebar kencang. Selain itu, dia mulai merasa menjijikkan dan sedikit pusing. Pada saat yang sama, lidahnya perlahan menjadi kaku dan mati rasa.
Sial, Zhang Feng mengumpat sambil menyentuh lehernya saat merasakan lokasi di lehernya yang dekat dengan sisi kiri rahangnya agak panas seperti terbakar oleh tetesan air panas. Karena leher manusia sangat dekat dengan jantung dan otak seseorang, maka racun kelabang besar akan menyerang leher seseorang lebih cepat dibandingkan tempat lain. Zhang Feng menjadi sedikit tergesa-gesa saat dia membuka kapsul obatnya dan mengeluarkan botol penawarnya. Setelah membuka tutupnya, dia langsung menelannya, mengeluarkan suara gul-gul dalam waktu kurang dari 1 menit setelah meminumnya, dia sudah merasa lebih baik. Perasaan menjijikkan itu berangsur-angsur hilang. Kemudian, lidahnya juga pulih kelenturannya, dia menjadi lebih sadar, terlebih lagi denyut nadi dan detak jantungnya juga pulih. Tunggu, penawarnya rasanya tidak enak. Setelah indera pengecapnya pulih, Zhang Feng menghisap bibirnya karena dia merasakan rasanya tidak sama dengan sebelumnya. Apakah semuanya baik-baik saja? Oke. Sial, tapi aku tidak menyangka ada 2 kelabang besar di celah itu. Jika kita tidak menemukan inti sihirnya, kita sudah menderita kerugian sekarang. Jika bukan karena inti sihir itu, kita mungkin tidak akan mudah diserang oleh wanita jalang itu. Para anggota mulai berdiskusi. Feng, kamu baik-baik saja. Melihat Zhang Feng diam di sana setelah meminum penawarnya, Yang Yuankang berjalan ke arahnya saat dia mulai mengkhawatirkannya. Dia kemudian menepuk bahu Zhang Feng dan bertanya. Orang lain yang memperhatikan situasi Zhang Feng juga berjalan ke arahnya. Beberapa dari mereka langsung menyadari titik-titik merah di lehernya yang terkena percikan racun. Berpikir bahwa Zhang Feng telah diracuni, Yang Yuankang buru-buru meraih tangannya sambil menyentuh denyut nadi Zhang Feng. Namun, dia menemukan denyut nadi Zhang Feng stabil, tidak ada tanda-tanda keracunan sama sekali. Semua orang kemudian memperhatikan ekspresi Zhang Feng yang sangat aneh. Apa yang salah? Yang Yuankang bertanya karena penasaran. Kepala, apakah solusi yang Anda berikan kepada saya mampu membantu orang memulihkan vitalitas? Zhang Feng bertanya pada Yang Yuankang dengan ekspresi penasaran. Benda itu sangat efektif untuk rematik dan aritmatika. Beberapa orang yang telah mencoba semuanya mengatakan itu luar biasa. Apalagi, apa maksudmu? Saya menemukan. Obat itu mungkin juga digunakan untuk mendetoksifikasi racun. Zhang Feng berkata dengan nada rendah. Apa? Bagaimana? Menghadapi mata orang lain yang ragu, Zhang Feng memasukkan tangannya ke dalam kapsul obatnya lagi dan mengeluarkan botol obat lainnya. Setelah itu, ia menyerahkan botol kosong itu. Setelah diracuni tadi, saya melakukan kesalahan dan meminum obat yang diberikan oleh kepala. Namun, obat penawar yang sebenarnya masih ada. Segera setelah saya meminum obat itu, gejalanya diracuni telah menghilang. Melihat 2 botol obat yang ukurannya hampir sama, semua orang langsung terpana karena itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Yang paling terkejut adalah Yang Yuankang. Setelah tercengang selama beberapa detik, Yang Yuankang membuat satu hal yang di luar dugaan semua orang. Dia langsung membuka kulit telapak tangannya menggunakan belatinya dan memeras sedikit racun dari wadah racun kelabang besar itu ke. Setelah setengah menit, dia mengeluarkan botol larutan yang diberikan oleh Zhang Tai dan meletakkannya di depan yang lain. Semua orang kemudian menatap Yang Yuankang tanpa mengedipkan mata. Hanya setelah 2 menit, Yang Yuankang sudah menunjukkan ekspresi tidak terkendali. Ini benar-benar berhasil. Dalam sepersekian detik, kepala Yang Yuankang dipenuhi dengan banyak pikiran. Setelah berpikir hampir 1 menit, Yang Yuankang mulai memulihkan ketenangannya. Ayo kembali ke Departemen Breaking Heavens. Zhang Tai mungkin tidak tahu tentang nilai sebenarnya dari solusi yang dia buat. Sebagai temannya, Yang Yuankang berpikir bahwa ia wajib memberitahu Zhang Tai bahwa larutan yang ia buat bukan hanya solusi tetapi juga obat yang nyata. Dia harus memberitahu Zhang Tai tentang nilai sebenarnya dari obat tersebut. Yang Yuankang kemudian bertukar pandang dengan anggota lain yang turun ke gua bawah tanah. Sejak saat itu, manfaat dari solusi Zhang Tai segera menyebar ke Departemen Breaking Heavens. Kastil Besi Hitam Bab 308, Kerjasama. Ketika Zhang Tai menyelesaikan pelatihannya dan kembali ke kediamannya, dia melihat Yang Yuankang menunggunya di lantai dasar Pavilion Song Tao bersama beberapa saudara senior lainnya dari Departemen Breaking Heavens. Saat mereka melihatnya, Yang Yuankang buru-buru melambaikan tangan ke arahnya sementara yang lain langsung mengarahkan pandangan mereka ke Zhang Tai. Senior Yang, sudah larut malam, ada apa? Zhang Tai tersenyum lebar. Ini benar-benar sudah sangat larut. Karena sasana latihan ilmu pedang di Departemen Breaking Heavens baru ditutup pada pukul 11 malam, maka Zhang Tai selalu mengembalikan Pavilion Song Tao setelah sasana latihan ditutup. Oleh karena itu, waktu sudah hampir jam 12 siang. Hoho, aku di sini untuk mengucapkan selamat padamu, adik junior Zhang Tai. Yang Yuankang tersenyum, karena mereka telah menjual inti magis kelabang besar itu saat mereka kembali dan masing-masing dari mereka memperoleh banyak manfaat darinya, mereka semua sangat bahagia, termasuk Yang Yuankang. Ucapkan selamat padaku, Zhang Tai menatap Yang Yuankang dengan ekspresi ragu, tapi kenapa? Adik laki-laki Zhang Tai akan segera masuk dalam daftar kekayaan naga tersembunyi. Tentu saja, kami di sini untuk mengucapkan selamat padamu.
Kakak senior Yang, kamu pasti bercanda. Aku benar-benar mempunyai sejumlah uang sekarang, tetapi aku memenangkannya dari taruhan dengan orang-orang di Departemen Zixing. Bahkan termasuk hutang yang belum dilunasi, uang itu hanya berjumlah 2.000 koin emas. Total, aku bahkan menghabiskan banyak uang. Masing-masing orang di daftar kekayaan naga tersembunyi memiliki ratusan ribu koin emas di atas. Dibandingkan dengan mereka, jumlah kecilku bukanlah apa-apa. Zhang Tai menggelengkan kepalanya. Yang Yuan Kang tersenyum sebelum memberitahu Zhang Tai tentang efek solusi yang diberikan oleh Zhang Tai yang mereka temukan di Pulau Naga. Setelah mendengar bahwa solusinya dapat mendetoksifikasi racun dengan sangat efektif, Zhang Tai benar-benar terkejut karena dia tidak membayangkan bahwa solusinya dapat memberikan efek seperti itu. Saudara senior Yang, maksud Anda solusi tersebut dapat mendetoksifikasi racun? Kamu tidak tahu tentang itu? Zhang Tai mencoba memulihkan ketenangannya sebelum dia bertanya. Saya benar-benar tidak mengetahuinya. Ketika saya pertama kali mendapatkan pengetahuan rahasia, saya tidak tahu apa-apa tentang efeknya kecuali merasa sangat nyaman setelah meminumnya. Saya tidak dapat membayangkannya bahwa itu bisa mendetoksifikasi racun. Efek dari solusimu pasti bisa menyamai efek obat penawar LV1. Bahkan jika kamu hanya menjualnya dengan harga obat penawar, kamu masih bisa mendapatkan ribuan koin emas sehari. Hanya masalah waktu sebelum kamu memasuki daftar kekayaan naga tersembunyi. Selain itu, solusi itu memiliki efek luar biasa lainnya. Ini pasti akan sangat berguna di masa depan. Kami bertanya-tanya, berapa banyak yang masih Anda miliki? Hanya sedikit dari kelompok pertama yang tersisa. Jika kakak senior yang menginginkannya, aku bisa memberimu beberapa. Sekarang kami tahu solusi Anda sangat berharga. Bagaimana kami bisa meminta barang Anda secara gratis? Mata Yang Yuan Kang memancarkan cahaya yang berkilauan saat dia melanjutkan. Kami datang ke sini bukan hanya untuk memberitahu Anda semua berita ini, tetapi untuk menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan Anda. Bisnis. Dalam sekejap, Zhang Tai hampir sepenuhnya menebak rencana Yang Yuan Kang. Dia kemudian tersenyum sambil melirik mereka lagi. Terima kasih telah membawakanku kabar baik, kakak senior Yang. Karena ini sudah hampir tengah malam, tidak pantas membicarakan hal itu di sini. Mengapa tidak membicarakannya di kamarku? Yang Yuan Kang juga pintar. Mengetahui bahwa Zhang Tai tidak menolaknya dan bahkan mengundang mereka untuk membicarakannya di kamarnya, dia tahu bahwa bisnisnya pasti akan berhasil. Setelah bertukar pandang dengan yang lain, Yang Yuan Kang juga melihat kegembiraan dari mata yang lain. Oleh karena itu, Zhang Tai mengundang mereka untuk memasuki kamar Suan nomor 7 miliknya. Setelah mereka duduk dengan nyaman di sofa dan kursi, Yang Yuan Kang tampak serius. Adik laki-laki, tahukah kamu berapa banyak obat penawar yang dibutuhkan di Pulau Naga tersembunyi setiap hari? Zhang Tai menggelengkan kepalanya. Karena Gua Naga di Pulau Naga tersembunyi adalah salah satu pintu masuk menuju dunia bawah tanah, setidaknya ada ribuan prajurit, pejuang, dan petualang yang masuk ke dalam Gua Naga untuk memperkuat ki pertempuran mereka atau untuk mencari harta karun setiap hari. Mereka datang dari seluruh negeri Jin Yun. Mereka membuat Pulau Naga tersembunyi makmur dan banyak hal menjadi sangat mendesak permintaannya. Apakah barang penawar racun seringkali dibutuhkan secara mendesak? Ya, Yang Yuan Kang mengangguk. Penangkal racun ini diperlukan bagi semua orang yang memasuki dunia bawah tanah. Obat ini dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Setiap orang yang memasuki dunia bawah tanah setidaknya akan membawa satu botol penawar racun ini jika terjadi keadaan darurat. Dalam hal ini, mereka dapat melihat setidaknya 500-600 botol penawar racun di Pulau Naga tersembunyi setiap hari. Mereka bahkan mungkin menjual lebih dari 1.000 botol penawar racun setiap hari. Zhang Tai mengangguk ketika dia teringat bahwa Zhang Su, sepupunya juga membawa beberapa botol penawar racun ketika dia membawa Zhang Tai untuk membentuk pertempuran Qi di Gua Naga. Tentu saja, obat penawar yang diduga tidak dapat mendetoksifikasi semua racun. Ambil contoh embun beku biru yang diracuni sebelumnya. Hanya obat penawar khusus yang dapat mendetoksifikasinya. Ada beberapa racun mematikan yang tidak dapat didetoksifikasi sama sekali. Di zaman ini, penawar racun selalu bersifat universal yang terutama ditujukan untuk mendetoksifikasi racun yang dimiliki oleh berbagai makhluk dan binatang ajaib di bawah LV9. Obat tersebut terbuat dari mineral khusus. Penangkal universal di bawah LV9 dapat dibagi lagi menjadi 3 tingkatan. Obat yang dapat mendetoksifikasi racun makhluk di bawah LV7 termasuk dalam penawar racun LV1, yang dapat mendetoksifikasi racun makhluk di bawah LV8 termasuk dalam penangkal LV2. Obat yang dapat mendetoksifikasi racun makhluk di bawah LV9 termasuk dalam penangkal LV3. Meskipun obat penawar LV1 adalah yang paling umum, volume penjualan dan variasi kegunaannya jauh lebih besar dibandingkan obat penawar lainnya. Obat ini dapat digunakan di banyak tempat. Tidak hanya pejuang, dan petualang yang dilengkapi dengan obat ini, bahkan banyak rumah tangga biasa yang dilengkapi dengan obat ini memilikinya. Karena kebanyakan orang hanya mungkin bertemu makhluk berbahaya di bawah LV7.
Zhang Tai mengangguk sekali lagi. Itu benar. Ambil contoh ular laut, mereka hanyalah makhluk hidup LV0 sebelum mutasi. Namun, bagi rakyat jelata, rasanya juga sangat parah jika digigit oleh mereka. Di antara semua makhluk berbahaya, jumlah makhluk di bawah LV7 menempati lebih dari 95% dari jumlah total makhluk tersebut. Menurut pengetahuanku, para alkemis di Pulau Naga tersembunyi hanya bisa memproduksi lebih dari 200 botol penangkal racun LV1 sehari. Kekurangan permintaan ini diangkut oleh kelompok bisnis klan Zhang dari luar pulau. Sekarang kita sudah tahu bahwa obatmu dapat mendetoksifikasi racun, kami pasti dapat menghasilkan banyak manfaat dengan menggunakan larutanmu. Yang Yuan Kang berkata dengan binar di matanya. Apa rencanamu, yang senior? Aku dan teman-temanku baru saja mendapatkan inti sihir kelabang raksasa dan menjualnya seharga 1.200 koin emas hari ini. Kami akan bersiap untuk menyewa toko di pulau itu untuk menjual obatmu secara eksklusif. Lambat laun, Yang Yuan Kang mengubah nama larutan Zhang Tai menjadi obat. Setelah menguji efek detoksifikasi obat Zhang Tai, Yang Yuan Kang dan yang lainnya sangat yakin akan hal itu. Mereka menemukan peluang bisnis besar di dalamnya. Setelah bernegosiasi beberapa saat, Yang Yuan Kang dan yang lainnya memutuskan untuk melakukan investasi menggunakan uang yang mereka hasilkan hari ini. Mereka bersiap untuk mendapatkan banyak keuntungan melalui hubungannya dengan Zhang Tai. Zhang Tai sangat tersentuh oleh gagasan Yang Yuan Kang. Berbicara tentang pembukaan toko, Zhang Tai memiliki lebih banyak pengalaman daripada Yang Yuan Kang dan yang lainnya. Setelah menilai kelayakannya, Zhang Tai mulai serius menegosiasikan kerjasama dengan mereka. Jika mereka ingin menghasilkan uang dengan solusi tersebut, mereka masih perlu menyelesaikan banyak masalah. Masalah pertama adalah solusinya hanya tersisa sedikit, hanya lebih dari 10 kg. Jelas mustahil untuk memasuki pasar dengan menggunakannya. Zhang Tai kemudian langsung mengambil larutan itu dari kamar tidurnya dan meletakkannya di atas meja di depan mereka. Adik laki-laki, barang-barangmu sangat kecil sekarang, ucap seorang kakak perempuan. Dia tidak merasa ada yang salah saat mengatakan ini, namun, setelah mengatakannya, dia mendapati wajah semua pria di ruangan itu berubah menjadi aneh sekaligus. Wajah mereka semua memerah. Kemudian, dia menyadari ambiguitas dalam kata-katanya. Wajahnya juga segera memerah. Benda ini, menjadi sangat kecil. Zhang Tai berkata dengan ekspresi sedikit malu. Aduh, Yang Yuan Kang terbatuk 2 kali ketika dia kembali tenang, adik laki-laki Zhang Tai. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membuat obat seperti itu? Setidaknya 2 bulan. Bisakah kamu lebih cepat? Saya dapat mengkatalisasi sejumlah bahan tersebut dengan cepat. Saya memerlukan waktu 2 minggu. Itu hanya alasan Zhang Tai untuk mengkatalisasi mereka. Sebenarnya, Zhang Tai bersiap untuk memindahkan sebagian larutan fermentasi dari kastil besi hitam. Selama dia membuat persiapan, dia tidak akan menimbulkan keraguan. Mendengar kata-kata Zhang Tai, Yang Yuan Kang dan yang lainnya tampak sangat senang. Itu luar biasa. Kalau kita membatasi volume penjualan sisa obat, kita bisa bertahan 2 minggu bersama mereka. Kita bisa mempopulerkannya dulu. Setelah ini terjual habis, batch baru akan siap. Zhang Tai mengangguk, aku juga bermaksud agar menjadi seperti itu. Jika kamu memasukkan sisanya ke dalam botol standar, kamu masih bisa membuat lebih dari 100 botol. Dalam 2 minggu ke depan, kamu bisa menjualnya sebagai percobaan dan memeriksa kualitasnya. Respons pasar. Jika ada masalah, kami dapat menemukannya tepat waktu. Jika berfungsi dengan baik, ini bisa berfungsi seperti pemasaran kelaparan. Mendengar itu, semua orang mengangguk. Mereka kemudian bernegosiasi tentang rincian kerjasama sebelum berpisah. Setelah mengantar mereka ke lantai dasar pavilion Songtao, Zhang Tai kembali ke kamarnya sendiri. Sambil menatap terin itu, Zhang Tai masih tidak percaya bahwa larutan di dalamnya bisa memberikan efek yang luar biasa. Karena dia telah menjual minuman beras dengan ragi selama lebih dari 10 tahun di rumahnya, apakah dia akan menjual ragi lagi? Zhang Tai merasakan keajaiban takdir. Sementara itu, dia juga menjadi senang karena dia melihat banyak koin emas terbang ke arahnya. Kastil Besi Hitam Bab 309, Transaksi Pertama. Sejak mereka memutuskan untuk melakukannya, mereka akan melakukannya dengan baik. Karena mereka semua masih muda dan penuh semangat, setelah mengambil keputusan, mereka semua mulai bergerak dengan antusias. Keesokan paginya, Yang Yuan Kang telah tiba di pavilion Songtao di tempat yang telah ditentukan. Dia membawa 2 peti botol kristal baru ke kamar Zhang Tai. Yang Yuan Kang dan Zhang Tai kemudian mengisi semua larutan dari terin ke dalam botol. Mereka mendapat total 138 botol obat. Botol obat ini tidak memiliki simbol. Di masa depan, kita harus menyesuaikan semua botol obat, kata Yang Yuan Kang. Di mana kita akan menyesuaikannya? Ini tersedia di Departemen Breaking Heavens. Para siswa yang berkultivasi menjadi alkemis akan menyesuaikan botol pribadi mereka untuk obat-obatan setelah mampu memproduksinya. Ada simbol pribadi di botol mereka. Anda dapat menyebutnya merek dagang. Semua simbol pribadi di botol tersebut, botol-botol itu adalah merek dagang.
Botol-botol itu terdaftar di Asosiasi Alkemis dan merupakan satu-satunya simbol teks gambar pribadi yang dilindungi oleh Asosiasi Alkemis. Saya bukan seorang alkemis. Bagaimana saya bisa mendaftarkan simbol pribadi saya pada botol? Zhang Tai bertanya karena penasaran. Bisa. Semua botol berisi obat-obatan di dalamnya dapat didaftarkan secara eksklusif sebagai simbol pribadi di Asosiasi Alkemis. Mengambil botol kristal obat yang kosong. Yang Yuan Kang menunjuk pada beberapa desain khusus di atasnya, botol kristal ini mencakup beberapa paten unik dari aspek seperti bahan dan pengerjaan. Paten ini secara eksklusif dinikmati oleh Asosiasi Alkemis. Asosiasi Alkemis memonopoli produksi obat-obatan. Semua botol dan hak untuk mendaftarkan dan mengautentikasi simbol pada botol. Zhang Tai mengangguk. Dia berpikir jika larutan ini benar-benar bisa terjual dengan baik, selama dia bisa memproduksinya dalam skala besar, dia pasti akan menyesuaikan botolnya sendiri. Setelah mengisi larutan di dalam botol, Yang Yuan Kang mengambil 120 botol. Zhang Tai meminta untuk menyimpan 18 botol sisanya. Untuk 120 botol, Zhang Tai menjualnya dengan harga masing-masing 4 koin emas. Zhang Tai memutuskan untuk menetapkan harga setiap botol sebesar 5 koin emas. Yang 10% lebih rendah dari obat penawar LV1 yang umum di pasaran, sehingga memberikan 20% keuntungan kotor kepada Yang Yuan Kang dan yang lainnya. Karena obat biasanya sangat mahal, sebagian besar toko dan terminal penjualan akan bervariasi dari 5% hingga 8%. Sebagai dealer pertama Zhang Tai, Yang Yuan Kang dapat menikmati 20% keuntungan kotor. Ini sangat menguntungkan. Sebagai syarat kerjasama antara kedua belah pihak, jika mereka bisa menjual produk ini dengan sukses, di masa depan, terlepas dari kenaikan harga jual terminal. Zhang Tai selalu memberi mereka setidaknya 10.000 botol obat dengan harga lebih rendah dari 4 koin emas dalam botol untuk memastikan keuntungan investasi mereka sebagai orang pertama yang berani makan kepiting. Setelah meminum 120 botol obat, Yang Yuan Kang menjadi sangat bersemangat sehingga setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Tai, dia buru-buru pergi. Sambil tetap berada di kamarnya, Zhang Tai menyeringai sambil menghitung 480 koin emas yang dibayarkan oleh Yang Yuan Kang berkali-kali. Dia dipenuhi dengan kesenangan. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai menghasilkan uang dengan bakat dan kemampuannya yang sebenarnya. Sebelumnya, meskipun Zhang Tai telah memanipulasi uang lebih banyak dari ini, dia sebenarnya tidak berhasil dengan kemampuannya sendiri. Ketika keluarga Gregory memberikan kompensasi 5.000 koin emas untuknya, mereka sebenarnya membayar nyawa seorang letnan 2 kam darah besi Kekaisaran Norman. Saat berada di Blapei, meski ia menjabat sebagai perwira di bagian logistik dan bisa memperoleh banyak koin emas per minggunya, hal itu disebabkan oleh kekhawatiran para tokoh besar tentara tanduk besi terhadap dirinya. Meskipun cincin rune itu masih diambil dari medan perang, itu karena keberuntungan. Namun, hari ini, dengan kemampuannya sendiri, dia menghasilkan 480 koin emas. Sambil memegang koin emas berat yang beratnya lebih dari 10 kg, Zhang Tai merasa sangat puas. Setelah Yang Yuan Kang pergi, Zhang Tai juga meninggalkan pavilion Songtao dengan membawa sejumlah uang. Melihat Zhang Tai jatuh dari tumpukan Queen Kang Shell setinggi 4 meter sekali lagi. Meskipun berdiri di tanah dengan mantap, Gu Chaidi yang bertanggung jawab untuk membimbing Zhang Tai mengerutkan dahinya dengan ekspresi serius sekaligus. Adik laki-laki Zhang Tai, kamu tampaknya tidak berkonsentrasi hari ini, karena kamu telah membuat kemajuan yang sangat cepat selama periode ini, kamu tidak boleh mengendur. Ya, kakak senior Gu, merasa malu. Zhang Tai menggaruk kepalanya saat dia sedikit melompat dari tanah dan berdiri kembali ke atas tumpukan. Setelah berlatih selama beberapa hari, meski Zhang Tai masih belum bisa mengalahkan gadis-gadis itu, gerakannya menjadi semakin fleksibel. Dia bisa berdiri lebih lama dan lebih lama lagi di atas tumpukan itu sekarang. Bahkan ketika terjatuh dari tumpukan, Zhang Tai masih bisa berdiri di tanah dengan aman dan sehat, alih-alih merasa canggung pada awalnya. Hari ini, karena Zhang Tai sedang berpikir untuk menghasilkan uang, dia menjadi sedikit linglung. Walaupun kakimu mempunyai kekuatan yang besar, itu tidaklah cukup. Karena kamu harus merasakan menjadi paku dan pegas pada tiang, dalam setiap detik, kamu harus berada pada titik keseimbangan antara paku dan pegas. Ketika kamu bisa memperbaiki dan menggerakkan kakimu dalam sepersekian detik, bisakah kamu lulus ujian? Zhang Tai mengangguk. Setelah berkonsentrasi, Zhang Tai tampil jauh lebih baik. 2 jam berlalu segera. Saat itu selesai, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gu Chaidi, Zhang Tai buru-buru meninggalkan tempat latihan. Melihat Zhang Tai sangat cemas, Gu Chaidi hanya bisa mengungkapkan senyuman sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun setelah latihan 2 jam, ketika Zhang Tai meninggalkan tempat latihan untuk gerakan fundamental, saat itu masih jam 9 pagi. Setelah meninggalkan tempat latihan, Zhang Tai langsung datang ke aula kastil tengah dan mengantri di depan konter tempat dia menyerahkan uang di awal. Setelah orang-orang di depan menyerahkan pembayaran bulanan, akhirnya giliran Zhang Tai.
Di belakang konter itu masih ada para cendekiawan senior yang mengenakan baju luar. Saya ingin menyewa gudang. Zhang Tai langsung memberikan plat klannya kepada seorang sarjana senior. Mengambil plat klan Zhang Tai, lelaki tua itu memasukkannya ke dalam slot mesin. Setelah menarik drawbar ke bawah, dia melihat data di mesin sebelum mengangguk. Kamu mempunyai kredit yang bagus. Kamu bisa menyewa beberapa fasilitas di Istana Naga Tersembunyi. Gudang seperti apa yang kamu inginkan? Luas gudang harus di atas 200 meter persegi. Harus memiliki akses yang baik terhadap air, angin dan barang-barang. Selain itu, gudang harus aman. Selain aku, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Satu-satunya yang memenuhi kebutuhan Anda adalah bengkel magang jamu di Istana Naga Tersembunyi. Setiap magang jamu dilengkapi dengan gudang jamu seluas 210 meter persegi. Gudang tersebut memiliki akses ke angin, air. Selain itu, penerangan dan suhunya dapat disesuaikan. Bengkel magang pengobatan herbal, kedengarannya tidak terlalu buruk. Zhang Tai berpikir dalam hati. Bagaimana dengan tarifnya? Sewa setiap bengkel adalah 15 koin emas sebulan. Anda harus melunasi sewa 1 tahun sebelum dapat menggunakannya. Harga ini masih terlalu tinggi untuk menyewa kamar semata. Namun, seperti yang terjadi di Istana Naga Tersembunyi, hal itu masih dapat diterima oleh Zhang Tai. Baiklah, kalau begitu aku ingin menyewa bengkel. Sambil berkata demikian, Zhang Tai mengeluarkan dompetnya dan menghitung 180 koin emas, yang sebagiannya dibayarkan oleh Yang Yuan Kang dan yang lainnya. Setelah pembayaran, hanya tersisa 300 koin emas. Bengkel Anda ada di Poria Kokos Park di Herb Valley. Orang tua itu mengembalikan plat klan kepada Zhang Tai sambil memberinya pelat logam bertanda Poria Kokos. Piring ini adalah satu-satunya kunci rahasia untuk membuka Taman Poria Kokos. Ambil dan daftarkan di pusat administrasi lembah herbal, di mana seseorang akan memandu Anda ke Taman Poria Kokos. Setelah memperhatikan dengan serius pelat logam bertanda Poria Kokos, Zhang Tai menemukan bahwa pelat itu agak mirip dengan pelat klannya karena di bagian belakang setiap pelat terdapat butiran logam rahasia. Sambil memegang kunci rahasia, Zhang Tai langsung bergegas ke Herb Valley. Herb Valley berada di samping kastil bawah. Letaknya tidak jauh dari pavilion pengetahuan rahasia dan hanya berjarak 500 meter dari Departemen Zixing. Lembah ramuan berada di timur sedangkan Departemen Zixing berada di barat dengan punggung bukit di antara keduanya. Ini adalah lembah kecil yang lebih tenang, yang ditutupi banyak ladang tanaman herbal. Saat Zhang Tai memasuki wilayah ini, dia mencium aroma berbagai jenis obat-obatan herbal. Taman-taman kecil mandiri itu tersebar di lembah kecil ini. Dalam perjalanan, Zhang Tai melihat banyak ruangan yang diberi nama Taman Peoni Putih, Taman Licorice, Taman Angelica, Taman Peoni Merah dan Taman Ginseng, Del. Zhang Tai memasuki pusat administrasi Herb Valley untuk mendaftarkan dirinya. Setelah itu, seorang staf membimbingnya ke Poria Kokos Park. Ada gerbang besi kokoh di luar Taman Poria Kokos. Setelah memasukkan kunci rahasia ke dalam slot di gerbang besi, Zhang Tai memutar pegangan gerbang besi untuk membukanya. Poria Kokos Park mencakup lebih dari 300 meter persegi. Ruangan itu dibagi menjadi banyak ruangan kecil, termasuk laboratorium, ruang santai, dan gudang jamu. Ada beberapa alat sederhana untuk mengolah obat herbal. Zhang Tai paling mengkhawatirkan gudang itu. Setelah mengitari gudang, Zhang Tai menemukan beberapa tanda kurung kayu di gudang yang hampir memenuhi seluruh gudang. Dia lalu mengerutkan keningnya. Aku tidak memerlukan barang-barang ini, bisakah kamu meminta seseorang memindahkannya dari sini? Barang-barang ini digunakan untuk mengeringkan dan menyimpan berbagai obat herbal. Setiap peserta magang pengobatan herbal akan menggunakannya. Staf itu menjelaskan karena dia mengira Zhang Tai tidak mengetahui tujuan mereka. Aku tidak akan menggunakannya. Bukankah kamu seorang magang pengobatan herbal? Staf bertanya karena penasaran. Siapa yang memberitahumu bahwa aku magang pengobatan herbal? Zhang Tai bertanya. Tapi untuk apa kamu menyewanya? Saya punya uang, saya ingin membuat acar sayur di sini. Zhang Tai menyeringai. Kastil besi hitam bab 310 persiapan. Dia membutuhkan waktu 1 jam untuk membersihkan gudang di Poria Kokos Park. Setelah itu, Zhang Tai menutup gerbangnya dan langsung pergi ke kota Naga Putih. Kini dia ingin membuat solusi itu, dia harus menyiapkan alat dan bahan baku yang diperlukan. Alatnya berupa terin yang digunakan untuk fermentasi sedangkan bahan bakunya berupa berbagai buah-buahan dan gula. Kota Naga Putih sangat padat penduduknya. Zhang Tai segera menemukan toko tembikar tempat dia membeli terin terakhir kali. Toko tembikar menjual berbagai barang tembikar, yang merupakan barang paling umum di keluarga biasa. Bahannya tidak halus, tetapi sangat sederhana dan tahan lama. Dibandingkan porselen, gerabah ini jauh lebih murah. Setelah melihat sekeliling, Zhang Tai menemukan barang-barang di toko itu lebih kecil dari yang dia butuhkan. Dia kemudian bertanya kepada penjual itu, "Sobat, apakah kamu punya terin yang lebih besar?" Zhang Tai memberi isyarat dengan tangannya. Karena dia ingin memproduksi larutan tersebut dalam skala besar, terin juga harus cukup besar.
yang masing-masing dapat menampung lebih dari 100 kg larutan, namun, terin di toko semuanya lebih kecil. Yang terbesar hanya mampu menampung 40-50 kg. Yang lebih besar ada di gudang. Bisakah kamu menunjukkan kepadaku di sana? Penjual itu kemudian melirik Zhang Tai dengan ekspresi ragu. Zhang Tai tampak masih sangat muda dan sepertinya tidak ingin berbisnis untuk bertahan hidup. Mengingat sosok Zhang Tai, dia tidak terlihat seperti penduduk pulau yang selalu mengunjungi toko ini, sehingga si penjual menjadi sedikit penasaran. Padahal, sekarang Zhang Tai ingin berkunjung ke sana, penjual itu hanya bisa membawanya ke sana. Karena ada dua penjual di toko tersebut, setelah memberitahu orang lain bahwa dia akan berangkat ke gudang bersama Zhang Tai, pria itu kemudian membimbing Zhang Tai ke sana. Ada lebih banyak gerabah di gudang, yang ditumpuk dalam beberapa lapisan. Setelah mengikutinya ke dalam gudang, Zhang Tai melihat terin setinggi 1 meter. Itu dia. Setelah memeriksa pola dan pengerjaannya, Zhang Tai mengangguk. Sobat, berapa harga terin ini? Masing-masing 9 koin perak. Setelah menghitungnya sebentar, Zhang Tai langsung mendapatkan jawabannya, seluruh gudang bisa menampung 90-100 terin seperti ini. Saya ingin 80 terin semacam ini. Zhang Tai menunjuk ke arah terin itu sambil berkata. Meskipun gudangnya dapat menampung lebih banyak terin semacam itu, dia harus memberikan ruang bagi orang untuk pindah ke dalam. Oleh karena itu, 80 terin sudah layak. Berapa banyak yang kamu mau? Penjual itu mengira dia salah dengar. Saya ingin 80 terin semacam ini. Zhang Tai mengulangi. Bisakah kamu mengantarkannya ke rumahku? Menyadari bahwa Zhang Tai tidak bercanda, penjual itu langsung bersemangat dan langsung antusias dengan Zhang Tai. Setelah membimbing Zhang Tai kembali ke toko, penjual itu buru-buru membuatkan secangkir air untuk Zhang Tai. Karena keuntungan terin itu kecil, jika Anda ingin kami mengirimkannya ke rumah Anda perlu menambahkan sejumlah biaya transportasi. Karena barang-barang ini tidak berharga, namun tidak praktis, kami harus membayar banyak untuk meminta bantuan. Bagaimana kalau totalnya 9 koin emas? Mendengar kata-kata Zhang Tai, si penjual menjadi sangat bersemangat sehingga dia buru-buru mengangguk, sudah cukup, sudah cukup. Karena istana naga tersembunyi tidak jauh dari kota naga putih, maka tidak akan memakan banyak biaya untuk mengangkutnya ke sana. Karena keluarganya melakukan bisnis kecil-kecilan sebelumnya, Zhang Tai tahu mereka bekerja keras. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak melakukan tawar-menawar dengannya karena dia langsung menghitung 9 koin emas dan memberikannya kepadanya. Saat penjual mendapat uang, dia menjadi lebih antusias. Kapan Anda membutuhkannya, Tuan? Saya akan meminta seseorang mengirimkannya kepada Anda. Bagaimana dengan hari ini? Tidak masalah. Tapi karena hanya sedikit orang yang mau membeli terin sebesar itu, stok kami tidak sebanyak itu. Kami harus membuatnya di tempat pembakaran. Berapa hari yang kamu butuhkan? Kita hanya perlu 2 hari. Berapa banyak yang kamu punya sekarang? Sedikit lebih dari 20. Setelah berpikir sebentar, Zhang Tai menjawab, oke, kamu bisa mengirimkan inventaris itu ke istana naga tersembunyi terlebih dahulu, aku akan pergi membeli sesuatu yang lain. Aku akan menunggumu di istana naga tersembunyi. Bolehkah saya mengetahui nama keluarga Anda, Tuan? Aku Zhang Tai. Jika aku tidak ada di sana saat barangmu tiba, tunggu saja aku di sana sebentar. Tidak masalah. Setelah membuat kesepakatan, Zhang Tai meninggalkan toko tembikar. Belakangan, Zhang Tai membeli banyak barang di kota Naga Putih. Oleh karena itu, dia kembali ke istana naga tersembunyi dengan 2 gerbong di belakangnya, yang digunakan untuk memuat barang-barangnya. Di antaranya, ada aneka buah-buahan, lebih dari 100 kg minuman keras, beberapa ratus kilogram madu, beberapa ratus kilogram gula merah, lebih dari 10 pisau dapur, 10 talenan baskom besar dari lembaran besi, del. Ketika Zhang Tai kembali ke istana naga tersembunyi dengan 2 gerbong dengan santai, terin besar itu juga tiba. Karena orang luar dilarang masuk, Zhang Tai harus membawa barang-barang ini ke Taman Poria Kokos di Lembah Herb satu persatu. Setelah memindahkan semuanya ke taman, Zhang Tai masih sibuk karena dia harus membersihkan lebih dari 20 terin besar dengan air sebelum mensterilkan bagian dalamnya dengan minuman keras. Itu hanyalah urusan sepele. Zhang Tai membutuhkan waktu sepanjang sore untuk membersihkan dan mensterilkan lahan tersebut. Zhang Tai kemudian langsung pergi ke pasar ikan di dermaga. Setelah melepaskan ikan hari ini, Zhang Tai datang ke departemen Zixing. Dia pertama-tama mengobrol dengan Wei Wu dan Zhang Liang serta teman-teman lainnya sebelum meminta sejumlah besar gadis yang baru saja selesai makan malam untuk bekerja untuknya. Zhang Tai bahkan membayar mereka masing-masing 1 koin emas atas bantuan mereka tentu saja, ini harus dipotong dari hutang mereka padanya. Mengingat itu adalah kompensasi yang besar, semua gadis menerima tugas tersebut. Zhang Tai kemudian membawa mereka ke Taman Poria Kokos. Saat melihat buah-buahan dan terin di sekitar taman, semua orang menjadi tercengang. Banyak sekali item, apa yang kamu ingin kami lakukan? Du Yuhan menunjukkan bagian putih matanya saat dia berkata dengan suara lembut.
Setelah perselingkuhan ketika Zhang Tai menyelamatkan Du Yuhan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, kesan para gadis tentang Zhang Tai telah banyak berubah. Banyak dari mereka mulai memanggilnya kakak laki-laki. Zhang Tai menyadari bahwa kepribadian baiknya akhirnya diakui. Zhang Tai kemudian melirik Du Yuhan, yang sikapnya terhadapnya telah banyak berubah. Sebelumnya, dia selalu marah padanya. Namun, sejak terakhir kali dia menyelamatkannya, wajahnya selalu memerah di hadapannya. Selain itu, dia menjadi lebih lembut. Saat ini, saat melihat ekspresi Du Yuhan, Zhang Tai tiba-tiba merasakan muminya melompat tanpa alasan. Tuhan memberkatiku, aku sudah lama tidak menyentuh gadis-gadis. Saat banyak gadis yang menatapnya, kali ini Zhang Tai tidak berani kehilangan muka. Oleh karena itu, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celananya dengan cara yang keren dan memulai metode penutup tangan kanan secara diam-diam. Tugasmu hari ini adalah membersihkan sepertiga dari buah-buahan itu. Setelah itu, kamu harus menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam terin. Itu dia. Du Yuhan mengedipkan matanya saat dia bertanya dengan ragu. Tentu saja kakak laki-lakimu selalu baik hati, murah hati, dan bermoral tinggi. Sebelumnya, kamu pasti salah paham denganku. Kamu merasa aku jahat. Sebenarnya, kamu bisa mendapatkan uang dari kakak laki-lakimu dengan sangat mudah. Daripada menjual 100 bungkus minyak kerang laut. Zhang Tai mengedipkan matanya ke arah Du Yuhan. Gadis-gadis itu kemudian mengarahkan pandangan mereka ke Zhang Tai pada saat yang bersamaan. Melihat Zhang Tai sudah menyiapkan semua peralatannya, mereka kemudian mulai bekerja. Pekerjaan ini sungguh sangat mudah. Di bawah bimbingan Zhang Tai di satu sisi, gadis-gadis itu kemudian mulai bekerja dengan serius. Karena sibuk sejak pagi, Zhang Tai tiba-tiba teringat bahwa dia belum makan. Perutnya mulai terasa mual, oleh karena itu, Zhang Tai dengan santai mengambil pisang dan mulai makan. Kakak senior, apakah kamu percaya bahwa setiap gadis akan mengetahui zodiak Cina kamu saat melihatmu? Kataku Liang Ying, yang sedang mencuci buah-buahan memutar matanya ketika dia melihat Zhang Tai sedang makan pisang. Zhang Tai tertegun dan segera menelan pisang itu tidak mungkin, aku tidak percaya. Kalau begitu, beritahu aku tanda zodiak Cinaku. Saudari, beritahu dia apa zodiak Cina kakak laki-laki kita? Liang Ying berteriak keras, saya menghitung 1, 2, 3 dan mari kita beritahu dia secara serempak. Bagus, 1, 2, 3, saudari. Beritahu dia apa zodiak Cinanya? Monyet. Setelah meneriakkan jawabannya dengan keras secara serempak. Gadis-gadis itu kemudian bertukar pandang satu sama lain karena mereka bisa berdiri untuk tertawa terbahak-bahak di saat yang bersamaan. Zhang Tai memandangi pisangnya ketika dia langsung menyadari bahwa dia sudah dijebak. Dia kemudian tertawa juga. Pada awalnya, Zhang Tai mengatakan zodiak Cina semua gadis sedang berputar-putar. Ia tidak menyangka mereka akhirnya meminta ganti rugi. Anak perempuan memang dilahirkan untuk berpikiran sempit. Tidak buruk. Jika aku seekor monyet, maka aku pasti adalah raja monyet. Aku dapat memiliki lebih dari 10 monyet betina dan membiarkan begitu banyak monyet betina mengambil buah-buahan dan mencuci buah-buahan untukku setiap hari. Jika ada monyet betina yang berkinerja baik, aku akan memberinya makan pisang, jawab Zhang Tai sambil tersenyum lebar. Segera setelah Zhang Tai mengatakan bahwa lebih dari 10 buah dilemparkan ke arahnya dari segala arah. Zhang Tai dengan cepat mengangkat mereka ke udara dan memeluk mereka semua. Dengar, saat kamu mendengar bahwa aku akan memberimu makan pisang, kamu sudah menjadi sangat bersemangat. Jangan terlalu cemas karena aku sangat disayangi. Zhang Tai kembali menggoda mereka semua. Melihat gadis-gadis yang sedang memecahkan buah-buahan berpura-pura melemparkan pisau dapur ke arahnya, Zhang Tai berpura-pura takut dan segera melarikan diri. Setelah bertukar pandang satu sama lain, gadis-gadis itu kemudian memperlihatkan senyuman sekali lagi. Dalam waktu kurang dari 3 jam, gadis-gadis itu telah membersihkan dan menghancurkan semua buah-buahan, memasukkannya ke dalam wadah, menambahkan gula, air, dan madu. Dalam 2 hari berikutnya, gadis-gadis itu bekerja 2 jam untuk Zhang Tai setiap malam setelah makan malam untuk mengurangi hutang 1 koin emas. Dengan cara ini, mereka bekerja selama 3 hari untuk Zhang Tai. Setelah 3 hari, 80 terin besar terisi. Kakak senior, untuk apa kamu memfermentasi begitu banyak enzim? Baru pada hari ketiga setelah mereka selesai bekerja, Li Yuru bertanya pada Zhang Tai karena penasaran. Enzim, maksudmu aku sedang memfermentasi enzim? Karena sedikit terkejut, Zhang Tai menatap Li Yuru saat dia mendengar kata ini untuk pertama kalinya. Ya, saya selalu memfermentasi enzim di rumah ketika saya masih muda. Saya ingat nenek saya mengatakan kepada saya bahwa jika seseorang makan enzim, seseorang tidak akan mengalami masalah kesehatan. Membuat enzim itu mudah, namun, barang ini tidak bernilai banyak uang. Oh, ini rahasia. Kamu akan mengetahuinya nanti. Zhang Tai berkata dengan cara yang misterius. Berpikiran sempit. Li Yuru lalu mencibir mulutnya yang seperti buah persik.
Karena kamu telah membantu kakak laki-lakimu selama 3 hari. Kakak laki-lakimu akan mengirimi kalian masing-masing hadiah kecil. Zhang Tai kemudian mengeluarkan botol-botol yang telah diisi dengan larutan khusus itu. Apa ini? Gadis-gadis itu mengambil hadiahnya saat mereka mulai melihat-lihat. Benda ini sama efektifnya dengan penawar racun level 1. Selain itu, benda ini dapat menambah energimu. Ambillah dan mainkan. Seru gadis-gadis itu. Bahkan dengan efek yang setara dengan penawar racun level 1, benda ini bernilai tidak kurang dari 5 koin emas. Mereka tidak menyangka bahwa Zhang Tai bisa bermurah hati seperti itu. Yah, baiklah, jangan terlalu tergerak dengan mata berair. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, kamu bisa menikah denganku. Jika kita adalah keluarga, kakak laki-lakimu bahkan akan melunasi hutangmu. Zhang Tai meringis. Setelah menunjukkan bagian putih matanya, gadis-gadis itu lalu pergi. Karena sudah terlambat, Zhang Tai tidak kembali ke Taman Poria Kokos sampai dia mengirim gadis-gadis itu ke Departemen Zixing. Setelah itu, Zhang Tai menutup gerbang Taman Poria Kokos sebelum pergi ke gudang lagi. Menghadapi 80 terin besar, Zhang Tai dipenuhi dengan rasa pencapaian. Kemudian, Zhang Tai mengambil beberapa ragi Reiki energi esensial dari Castle of Black Iron dan menambahkannya ke dalam terin. Saat dia menambahkan ragi Reiki energi esensial ke dalam terin, item di dalam terin menjadi berbeda dari sebelumnya. Kecuali Zhang Tai, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa benda-benda di dalam terin telah berubah. Setelah melakukan semua ini, Zhang Tai mengambil 2 terin besar berisi larutan khusus yang telah difermentasi dengan baik dari laboratorium di Castle of Black Iron dan menukarnya dengan 2 terin besar lainnya di gudang. Yang baru saja difermentasi. Saat itu, dia menyelesaikan semua persiapan. 80 terin besar berisi larutan di gudang memiliki berat total hampir 12 ton. Jika penjualan Yang Yuan Kang dapat merangsang permintaannya, 2 bulan kemudian, nilai dari 12 ton larutan khusus tersebut setidaknya akan sama dengan 12 ton obat penawar LV1. Ini pasti akan mengejutkan banyak orang jika dia menceritakannya kepada orang lain. Kenapa solusi detoksifikasi yang begitu berharga bisa dihitung dalam jumlah bertonton? Mungkin aku harus pergi ke perpustakaan Departemen Breaking Heavens untuk mencari buku tentang enzim. Aku ingin mencari tahu alasan mengapa solusi misterius seperti itu begitu menakjubkan. Zhang Tai bergumam. Merasa sangat senang, Zhang Tai kemudian meninggalkan Poria Kokos Park. Dalam perjalanan kembali ke kediamannya, Zhang Tai bertemu dengan seorang wanita di lembah herb yang menjalin hubungan cinta dengannya selama sisa hidupnya.